marketing itu bisa jadi sebuah profesi yang menjanjikan kayak gitu. Jadi harusnya nggak perlu ragu untuk ketahuan kalau ini emang ini MLM gitu, emang ini TNS, nggak apa-apa sih Pak, tapi nanti orangnya negatif duluan. Kan bisa diinformasiin. Kalau tetap negatif ya memang bukan orangnya, mungkin tinggal cari yang lain gitu aja sih. Orang tepat tetap akan tepat mau digimanain juga. Orang negatif akan tetap negatif mau digimanain juga gitu. Jadi kalau saya sih lebih memilih, saya sih pengennya kalau ini sekali lagi sudut pandang saya ya, nanti bisa ditanyakan lagi sama mentornya masing-masing. Saya pengennya semua orang tahu kalau saya TNS gitu. Dan dari dulu saya lihat Paruli juga selalu melakukan itu. Bahkan kalau ada orang nembak nanya, usahanya apa Pak? Ya saya network marketing. Oh itu ya, MLM ya, TNS ya. Ya misalnya dia bilang, oh saya TNS. Oh yang MLM itu ya. Dia langsung bilang misalnya, oh iya bener Pak MLM. Gitu, Bapak udah pernah dengar belum soal konsep MLM-nya seperti apa? Gitu. Jadi balik lagi ke mindset kitanya. Kitanya harus pede sebenarnya. Gitu. Ini mungkin agak menyimpang dari pertanyaannya, tapi menurut saya mendasari itu dulu. Kadang karena kita pengen soft selling, kita jadi tertutup banget, nggak pengen ketahuan TNC-nya. Padahal kita ini kan ambasadornya TNC, gitu. Maksudnya kita sebagai duta besarnya TNC harusnya ya bangga-bangga aja bilang kalau ini produknya TNC. Biar nama TNC-nya makin naik, ketika nama TNC-nya makin naik, semua orang udah tahu produk TNC itu bagus. Banyak orang yang pakai produk TNC dan terbantu. Jadi harusnya sih nggak apa-apa. Menurut saya gitu ya. Nanti ditanyakan lagi. Ini katanya Adit sudah terhubung di ini YouTube Pak. Di YouTube ya. Copy linknya sebentar. Linknya udah di share ya, Dit ya? Udah Nur share nih. Oh udah di share ya. Oke, sebentar. Saya share di grup saya dulu ya. Ini yang via YouTube. Nah, sebenarnya program yang sharing-sharing ini pengennya sih lebih interaksi ya, tanya jawab gitu. Kita memang kan kemarin yang jadi masalah harapannya adalah kita punya satu waktu untuk lebih banyak belajar dibanding nambah orang. Nah, saya sih pengennya malam hari ini lebih banyak interaktif gitu. Jangan cuma penyampaian materi aja. Explore teman-teman terutama yang baru nih. Saya masih beberapa itu Hamdani Stephen ya. Saya belum pernah kedengeran suaranya nih. Terus siapa lagi ya? Ada Nasri nanti juga saya belum mendengar nih. Mungkin saya berharap banget teman-teman yang baru bisa lebih banyak ngobrol-ngobrol nih ya. Ini yang boleh ada pertanyaan lagi sebelum kita ini masuk dulu atau masuk dulu aja baru nanti kita tanya jawab ya. Materinya dulu baru tanya jawab gimana? Maunya gimana? Boleh, masuk dulu. Masuk dulu aja ya. Ada sisi tanya jawab. Oke. Ini saya nggak ada headset nih. Suara saya tapi jelas nggak ya? Jelas Pak. Jelas ya. Oke. Pak Adit bisa tolong yang ini Pak ini host Pak. Gue connect dari HP sama dari laptop. Ini yang lagi ngomong nih dari laptop nih Pak. HP-nya lagi dicas soalnya. Dari sini tapi kalaupun nggak co-host kayaknya bisa sharing ini Adit ya? Bisa sharing slide ya? Halo Pak Adit. Oh, Pak Aditnya kayaknya lagi keluar nih. Oke, nggak apa-apa deh. Kita lanjut dulu ya. Saya share dulu. Saya share screen aja ya. Oke, sudah bisa terlihat ya layar laptop saya kelihatan? Udah Pak. Kelihatan, oke. Jadi gini, kita bisa nge-save kontak. Ini saya mau ajarin tentang gimana caranya kita bisa nge-save kontak massal. Jadi kita punya kontak misalnya ada banyak, kita pengen save nih satu grup, langsung kita ambil semua kontaknya. Nah, itu kira-kira gimana caranya? Nah, caranya yang pertama memang ini hanya bisa diakses lewat laptop. Jadi kalau teman-teman yang nggak ada akses laptop, cari komputer pokoknya. Saya ada beberapa di sini yang mereka nggak punya laptop, saya arahin nih ke warnet atau ke perpustakaan daerah. Intinya bisa terkoneksi dengan internet lewat komputer. Ini bisa dipakai banget. Gitu. Jadi kelebihan satu cara lah pokoknya ya. Jangan jadi alasan gara-gara nggak ada laptop akhirnya nggak bisa praktekin. Gitu. Dan ini karena nanti teknis banget apa yang saya jelasin, jadi mungkin teman-teman bisa jadi nggak bisa terlalu ngikutin gitu ya, kecuali harus praktek. Makanya ntar dilihat aja dulu, kalau masih bingung nanti kan ada rekamannya, dan pesan harapan saya sih setelah rekaman malam ini keluar, dicoba dulu, nanti pas sesi sharing-sharing berikutnya hari Sabtu bisa dijadiin bahan pertanyaan gitu ya.
Oke, kita langsung aja mulai. Yang pertama teman-teman harus terkoneksi dulu dengan WhatsApp web. Tahu ya? Jadi kita masuk ke, ini kebetulan saya sudah terkoneksi, teman-teman tinggal buka web whatsapp.com. Lalu setelah masuk web whatsapp.com itu, yang teman-teman perlu lakukan adalah kita nanti screen barcode dari HP kita. Nanti di HP kita tuh di menu WhatsApp ada titik 3, di situ ada WhatsApp web. Nah ini yang kalau kesulitan soal ini, saran saya sih ntar tanya sama mentornya aja. Dan kalau nggak bisa juga, cek di YouTube lah. Di YouTube banyak banget cara menghubungkan WhatsApp di desktop kayak gini ya, menggunakan WhatsApp web. Caranya di YouTube, ada tutorialnya, tinggal diikutin. Oke. Nah misalnya kita sudah di WhatsApp web, terus langkah berikutnya adalah kita kan masuk dulu tuh link grup WA yang kita pengen cari kan. Jadi misalnya saya cari di sini, saya cari di Google ya, site spasi titik 2, misalnya mau nyari di mana, facebook.com spasi chat titik WhatsApp titik com spasi locker misalnya. Kita cari locker ya, grup locker misalnya. Intinya yang teman-teman butuhkan adalah masuk di grup WA-nya dulu. Nah, masuk grup WA-nya ini boleh dari HP, boleh dari laptop kayak gini juga boleh. Ini contoh misalnya udah dapat nih HTTPS ini nih ya. Ini kita coba buka lowongan kerja Jackerman ini. Saya asal aja dulu masuknya. Nanti kan teman-teman harusnya masuk grupnya sesuai dengan materi sebelumnya, masuk grupnya tertarget ya. Tapi ini saya contohin asal aja dulu karena saya pengen lebih menekankan ke gimana cara nge-save-nya, bukan gimana cara nyari grupnya. Karena cara nyari grupnya itu sudah ada di pertemuan sebelumnya. Oh sorry, harus login. Oh enggak nih, enggak harus login ternyata. Bisa langsung klik. Ini link yang kita cari ya. Ini link yang kita cari. Ini kita klik aja. Coba kita klik. Bisa masuk gak ya? Setahu saya kalau misalnya kita nggak ada aplikasi WhatsApp-nya, bisa jadi nggak bisa masuk nih. Tapi kita coba dulu ya. Kalau memang nggak bisa masuk dari desktop kayak gini, berarti harus masuk dulu dari HP ya. Jadi dari HP kita cari grupnya, masuk ke grupnya tersebut. Ini saya mau ngetes dulu bisa nggak? Kalau linknya saya klik langsung dari laptop. Nah, ini nih, ada bergabung ke chat ya. Coba kita klik, kita lihat terhubung kemana. Apakah terhubung langsung ke WhatsApp? Kalau pakai Windows 10 itu dia kan punya WhatsApp. Sorry, mungkin sebentar, ini kayaknya nggak bisa terhubung nih. Sebentar ya, saya coba lagi. Ada iklan lagi. Kali ini ya. Oke, ini saya ambil dulu linknya. Misalnya lewat link, terus masuk ke WA. Saya coba misalnya di sini. Kalau saya biasanya, jadi kalau punya link itu, saya copy gini, terus saya kirim di WA. Coba. Oke, sepertinya sih saya salah nih, nggak bisa dari desktop nih. Biasanya sih saya dari HP langsung ya. Sorry, mohon maaf. Ini kita ulang dulu, delete dulu ya. Nah, ternyata memang harus dari HP. Cuman kebetulan nih HP saya di kamar, jadi saya mau langsung praktek aja. Anggap aja teman-teman sudah ada grupnya nih. Nah, ini saya kasih contoh satu grup misalnya ini. Snow Ceiling. Ini ada satu grup yang saya sempat berhasil masuk dan menurut saya nih, nah ini Snow Ceiling Luxury Group. Nah ini salah satu grupnya ya. Ini grup WA yang isinya itu orang yang jualan tas, harga tasnya luar biasa. Nih saya kasih lihat ya, harga di tas ini kita cek di grupnya ya.
Jadi dia itu ada harga tasnya 13 juta, ada yang harga tasnya ya pokoknya tas-tas mahal gitu loh ya. Sebentar. Ini ada frozen food lagi promosi juga. Intinya sih ini grup yang emang udah saya pilih nih. Ini yang tertarget betul-betul nih. Coba kita lihat postingannya. Sebentar. Oh, maaf nih, laptop saya agak lemot kayaknya. Kita tunggu dulu ya. Nah nih, ready bestseller Louis Vuitton berapa juta gitu. Ini contoh aja, contoh grup yang tertarget itu kurang lebih kayak gini. Nah, jadi langkah pertama masuk ke grupnya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke grupnya, teman-teman arahkan kursor ini nih. Ini saya mau tanya dulu, kursornya kelihatan nggak ya di sana ya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Nah, ini Kelihatan, arahkan kelihatan. ke sini nih. Arahkan, kan ini ada tulisan Snow Celine Luxury Group. Nah, kita arahkan ke bawahnya gini. Nah, akan muncul nomor-nomor nih seperti ini nih. Nah, ini muncul nomor-nomor kayak gini kan? Cara kita ngambilnya itu gampang banget, tinggal klik kanan. Ini kita klik kanan. Terus ada pilihan di situ inspeksi. Kita klik inspeksi nih. Klik. Tapi posisinya harus pas tuh tadi. Jadi kita klik kanannya setelah keluar dulu gambar apa kayak tadi ada tulisan angka-angkanya itu, baru kita inspeksi. Nah, ini masih loading. Laptop saya agak lemot nih. Kita coba lagi ya. Klik kanan, terus inspeksi. Mas Wahid tanya. Ya. Ini ya, Bu, kayak hampir sama kalau kita lagi nyadap WA ya? Cara kerjanya? Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, hampir sama, Bu. Tapi kalau ini pakai laptop. Jadi kita bisa lebih gampang save-savein nomornya sih. Gitu. Ini kan kemarin kan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang gimana cara nyari grup WA-nya. Nah, terus saya kan sebelumnya cuma ngajarin sampai kita coba chatin satu-satu. Nah, ini sekarang saya mau ngajarkan gimana cara nge-save-nya secara massal. Nah, ini ya. Tadi teman-teman ingat ya, kalau sudah klik kanan, kita klik kanan, terus inspect, akan keluar ini nih. Halaman ini nih. Ini isinya nomor-nomor mereka nih yang mau kita save. Kayak gitu. Nanti coba praktek. Kalau nggak praktek sendiri agak susah nih. Harus ada laptop kalau coba praktek sendiri. Terus habis itu nih diklik kanan lagi. Di angka di nomor-nomor ini dia sudah keblok otomatis nih. Klik kanan. Oke, ini laptop saya RAM-nya yang ini kecil nih. Nah, klik kanan. Terus pilih copy. Terus pilih copy elemen. Copy elemen itu kita ngambil nomor-nomornya ini. Nah, setelah di copy elemen seperti ini, kita perlu memproses datanya. Memprosesnya di mana? Kita memprosesnya di Microsoft Excel. Sekali lagi ini step by step-nya boleh dibilang nggak simple. Maksudnya nggak sesimpel kita nge-save-in satu-satu. Jadi bagi yang para sanguin biasanya udah mulai pada pusing nih. Tapi nggak apa-apa, diikutin aja. Ini nanti ada videonya. Tinggal diikutin step by step di videonya. Kalau ada kesulitan pada saat praktek, nanti boleh tanya sama mentornya masing-masing. Tapi pesan saya, sebelum nanti tanya sama mentornya, coba praktekin dulu. Kulik dulu, udah mentok nggak dapat baru tanya sama mentornya. Oke. Nah, ini berikutnya, berikutnya setelah kita copy datanya tadi ya, ini kita pilih di salah satu kolom di Excel, kita buka Microsoft Excel, lalu habis itu kita pilih klik kanan. Klik kanan, terus kita pilih paste aja biasa. Nah, kayak gini. Oke ya. Maka datanya sudah tercopy di Excel. Cuman kalau kita perhatikan di sini, dia baru tercopy di satu kolom aja nih, di kolom 1A. Buktinya apa? Kalau kita geser ke kanan, seperti ini, nah ini lihat ya, ini datanya kosong nih. Ini data kan di sini posisinya nih. Kalau kita ke kiri, datanya isi. Jadi walaupun ini memanjang sampai ke kanan, tapi dia cuma ada di kolom 1A. Dia nggak kepecah-pecah di kolom-kolom berikutnya, isinya kosong semua nih. Sorry. Isinya kosong semua nih di sebelah-sebelahnya. Nih, ini kosong semua. Nah, gimana caranya biar datanya nih ke samping nih, datanya bisa ke samping semua. Kita klik di posisinya nih, kursornya di 1A, terus kita pilih data, habis itu kita pilih text to column. Nah, ini ada pilihan text to column, diklik, dipilih text to column, terus habis itu pilih delimited, habis itu pilih next, ini komanya di checklist, tab-nya dihilangin, terus pilih next,
terus pilih finish. Nah, ini di satu kolom 1A sekarang sudah terpisah nih. Di setiap kolom sudah ada. Gitu ya. Ini di setiap kolom sudah ada, akan tetapi datanya ini kan horizontal ke kanan. Kita pengen datanya vertikal ke bawah ya. Maka kita perlu rubah formatnya, caranya kita blok pojok kiri pojok paling kiri, blok kolom 1 kita ambil semua. Ini ya. Jadi si kursornya ini pastiin di angka 1 ini diklik. Habis itu kita klik kanan. Terus kita copy. Nah, setelah kita copy, sebentar masih diproses. Oke, setelah kita copy, kita pilih misalnya kolom di bawahnya, pilih A3, kita klik kanan, terus kita pilih paste, tapi pastenya jangan Nah, lihat ya. Yang tadinya datanya horizontal ke kanan, dia jadi ke bawah nih. Nah, dan nanti kalau ada nomor kontak yang sudah ke-save, itu akan keluar jadi nama. Ini beberapa yang saya sudah save secara manual nih. Sudah ada namanya nih, ada Devina, ada Melita, ada pros up level nih. Awalnya namanya pros up level nih, sebelum saya tahu namanya. Setelah saya tahu namanya, dikasih namanya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya udah di-save semuanya. Jadi kalau yang namanya belum di-save, masih bentuk nomor, dia akan keluar nomornya aja seperti ini. Nah, ini yang data-data nggak kepake nih, ini kita hapus aja nih. Dari nomor 1 sampai nomor 5, kolom 9 ini kan nggak kepake, ini kita hapus. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya data mentah. Data mentah nomor-nomor si orang yang ada di grup itu. Nah, yang teman-teman harus perhatikan nih, informasi tambahan aja. Ini ada yang depannya kolomnya plus 44, ada yang plus 61, ada plus 62. Nah, yang kita ambil tuh yang plus 62 aja. Kenapa? Karena yang 61 dan 44 ini di luar negeri. Ya boleh sih kalau mau diprospek sekalian. Kemarin tuh saya kenalan di sini dapat orang yang tinggalnya di Paris, orang Indonesia tinggalnya di Paris. Kayak gitu. Ini bisa juga, bisa diambil. Ini nomor-nomornya ya. Ini nomor-nomornya totalnya ada sekitar, sebentar kita lihat. Oh, nah ini dia terduplikasi nih, di bawahnya ada lagi nih. Harusnya cuma 260-an ya. Makanya langkah berikutnya setelah dihapus tadi data yang nggak penting, kita ambil lagi kolom A seperti ini, lalu kita pilih remove duplicate. Ini nih, ada di sini ada remove duplicate. Ini diklik. Nah, dia akan mencari di kolom A mana aja data-data yang double. Ini tinggal di OK. Nah, dia lihat nih, ada 16.000 data double, yang tersisa 268 unik. Nah, ini kalau udah kayak gini, nggak akan ada nomor yang terulang. Oke. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu ngambil itu formatnya cuman plus 62-nya aja, bahkan cuma 62-nya aja nih. Angka minusnya ini kita nggak butuh. Oke, saya mau buang dulu, yang ini saya nggak mau pakai, saya mau ambil cuman yang plus 62, ini saya delete juga. Oke, setelah saya delete gini, nah saya pengen ngilangin ini nih, kan ini di sini bisa dilihat ya datanya plus 62811 strip 1019 strip 199. Sementara formatnya ini harus nomor semua nih. Caranya gimana? Caranya saya blok kolom A, terus saya ketik Ctrl H, CTRL-H, maka akan keluar ini nih, replace ya. Jadi saya akan cari minus, saya pilih find word-nya ini nih, find word, kita isi dengan minus. Terus replace-nya ini nggak usah diisi nih, dikosongin aja. Terus kita pilih replace all, klik replace all. Nah, lihat ya datanya, maka otomatis semua minusnya hilang. Ini jadi kegabung nih, jadi satu. Ya, kita lihat nih sampai bawah nih, semua minusnya hilang. Nah, ini kita lagi lakukan proses untuk merapihkan data dulu. Sudah? Sesudah semua minusnya hilang, sorry ini bawahnya masih ada data yang nggak kepake, saya mau delete aja dulu biar rapi. Nah, sekarang kita pengen hilangkan plus dan spasinya. Caranya gimana? Sama. Kita replace all aja. Jadi saya ambil, sebentar ya, saya naikin dulu sampai kolom 1.
Ini kita Ctrl H lagi. Jadi sudah di blok kolom A, kita Ctrl H. Saya cari sekarang plus 62. Plus 62. Spasi. Nah, kan itu kan plus 62 spasi kan. Saya pengen ganti jadi 62 aja. Terus replace all. Nah, dah. Oke. Nah, ini akan berubah nih, formatnya memang jadi kayak gini nih. Kita geser aja ke kanan. Terus habis itu kita klik kanan. Kita rubah format cellsnya. Sebentar, masih loading. Kita rubah format cellsnya jadi numbering. Nah, ini kan general ya, kita pilih number. Oke. Nah, ini nih nomornya, kita sudah dapat. Gitu. Nah, ini nomornya semua. Jadi itu tadi langkah-langkah untuk mengambil nomor yang ada di kontak kita. Di grup WA itu. Ini nomornya sudah ada semua. Oke. Terus setelah nomornya sudah di-save semua ini, kita masukin ke kontak. Caranya gimana? Gini caranya. Saya mau nambahkan satu kolom. Insert dulu ya. Insert satu kolom. Nah, ini. Terus saya mau insert lagi. Sebentar. Saya mau insert satu row. Oke, nah. Ini kolom A1 ini saya kasih nama. Terus yang B1 ini saya kasih nomor telepon. Oke. Saya kasih namanya. Namanya saya kasih apa? Karena ini saya belum tahu namanya siapa. Saya kasih nama dulu sesuai dengan nama grupnya dia apa. Tadi saya ngambil dari grup Snow Selin. Jadi saya tulis aja Snow Selin 1 misalnya. Kenapa harus nama grupnya? Karena biar memudahkan saya ketika orang itu nanya sama saya, dapat nomor saya dari mana? Saya bilang kebetulan satu grup WA Snow Selin gitu. Kalau ini saya kasih sama 1, terus ini saya kasih angka 2 begini. Oke, habis itu saya blok semua ini. Terus saya ambil apa nih pojok hitam ini saya dorong ke bawah. Tarik ke bawah maksudnya. Nah, kita kasih nama ke semuanya kan. Nah, ini sudah ada semua namanya nih. Nah, ini data mentahnya sudah jadi nih kalau kayak gini. Jelas ya? Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada yang mau tanya? Mau tanya Pak Faid. Ya. Pak tadi yang pas dari datanya ngelebar ke samping terus di copy sama dipaste ke bawah, itu pastenya paste apa tadi pilihannya Pak? Paste transpose. Ini ya. Ini kalau kita klik kanan, misalnya kita copy data nih. Ini kan datanya kan ke bawah nih. Pengen kita rubah jadi horizontal. Ini klik kanan, kita copy kan. Nah, terus kita pilih di mana kita pengen pindahin datanya. Kita paste, pilih paste ini nih, transpose namanya. Oke. Nah, ini otomatis langsung ke kanan. Oke, siap. Gitu. Jelas ya? Ada lagi mungkin yang nanya? Kalau belum ada pertanyaan, wajar. Karena memang belum praktek. Nanti kalau udah praktek baru pusing. Nggak apa-apa. Justru saya pengennya cepat pusing biar cepat praktek. Nanti jadi banyak praktek. Enaknya sambil praktek. Kalau nggak sambil praktek nggak bisa. Iya, gitu. Ini apalagi teknis banget nih. Ini harus praktek sendiri. Jadi di depan laptop, praktek. Enaknya ntar mungkin harus bikin laptop terus praktek sendiri-sendiri ya. Dan ini memang bagusnya belajarnya one on one ya. Jangan di grup kayak gini. Kalau di grup kayak gini, dari pengalaman saya banyak yang nggak kejawab gitu. Maksudnya nanti kendala teknis laptop masing-masing itu beda-beda. Jadi mau lebih efektif itu langsung one on one sama mentornya masing-masing. Jadi private satu-satu. Itu bakal lebih cepat belajarnya. Dibanding kelas banyak kayak gini, ini ada berapa orang yang dengerin, nanti dicobain di laptopnya masing-masing itu beda-beda masalahnya, akhirnya jadi nggak efektif, malah jadi lama. Makanya hari ini saya mau penyampaian aja dulu, nanti teman-teman dari rekamannya boleh dicek lagi. Oke ya, sampai sini saya anggap jelas dulu ya. Jelas, Pak. Oke. Nah, setelah datanya sudah siap seperti ini, kita perlu save datanya, caranya file, kita pilih, tapi save-nya dengan format CSV. Nah, ini ya, saya coba ya. Saya klik file, terus pilih save as. Oke,
Sebentar, kita tunggu. Loading agak lama nih. Nah, kita tentukan mau di mana ditaruhnya. Misalnya saya ditaruh di dokumen. Terus saya kasih nama datanya apa? Misalnya nama datanya saya langsung aja kasih nama grupnya. Snow Celine. Snow Celine. Snow Celine. Udah ya. Nah, ini lihat ya. Di sini ada save as type-nya. Ini kan harusnya Excel nih. Ini kita ganti jadi CSV. Ini diklik CSV. Terus habis itu kita save. Dah. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah ini kan baru data mentah nih. Jadi dia data mentah belum jadi vCard. Tahu vCard ya? vCard itu virtual card number itu loh. Yang kalau kita kirim kontak kan kita pasti ngirim vCard kalau zaman dulu mungkin kalau yang tahu ya. Nah, kita harus rubah dulu si data ini jadi virtual card number nih satu-satu. Caranya gimana? Di setiap laptop itu sudah ada namanya folder kontak. Jadi tinggal nih klik paling pojok sini nih ada logo Windows ya. Terus kita cari kontak di kolom search-nya itu kita cari kontak CON TAC. Nah nih kontak ini ya. Nanti klik. Oke. Ini sebentar lagi selesai nih. Nah, lihat ya, ini data-data yang sebelumnya saya lagi masukin nih. Nah, ini pastikan dalam kondisi kosong dulu. Karena ntar kegabung nih, kecampur. Ini dari satu grup yang lain nih. Ada satu grup lain yang kemarin baru dikerjain. Nah, ini dikosongin dulu. Caranya kita klik, Ctrl A, terus delete. Nah, nge-save kontak ini teman-teman boleh pilih. Boleh satu grup dulu. Ini kan kita satu grup nih. Baru nanti di-upload gitu datanya. Atau mau dikumpulin langsung 1000 kontak boleh, 2000 kontak boleh. Paling lebih lama aja prosesnya. Proses loadingnya maksudnya ya. Gitu, tapi sekali kerja. Terserah, bebas. Mau satu grup atau mau langsung sekalian banyak juga terserah. Senyamannya teman-teman aja. Gitu. Kenapa sih Pak harus di-save nomornya? Karena gini, kalau kita pengen nanti coba ngubungin satu-satu, salah satu yang harus kita hindari adalah diblokir sama WhatsApp. Salah satu cara agar kita tidak diblokir sama WhatsApp karena kita coba ngechat satu-satu si kontak itu adalah dengan cara kita udah nge-save dulu nomor dia. Jadi kalau kita udah nge-save nomor dia, lebih aman untuk kita ngechat orang satu-satu dibanding kalau kita belum nge-save namanya. Kayak gitu. Ini saya udah coba berkali-kali sama Pak Adit, udah berapa nomor nih hilang. Gitu. Jadi kayak gitu caranya. Nah, jadi setelah kosong ya, kita ketik import nih. Klik import. Ini sudah kosong, kita klik import nih. Sebelah kanan ini ada import, kita klik import. Terus habis itu kita pilih CSV. Formatnya selalu CSV ya, jadi nggak usah bingung sama yang lain. Pokoknya import CSV, diklik import. Nah, terus habis itu kita cari tuh, mana tadi file yang kita save. Kita browse. Kita browse, terus kita cari tadi saya save di dokumen. Helin ya, bentuknya CSV. Ini open. Oke, terus di next. Ini saya ada pemberitahuan internetnya nggak lancar, tapi kedengeran jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Nah ini ya, ini nanti kita pilih nih yang ada nama nih di checklist. Saya ulang ya. Ini ada nama kan, ada nama, ada nomor telepon. Jadi kan di data itu kan ada kolom nama sama kolom nomor telepon. Kolom nama nih saya klik di checklist dan nama saya jadikan sebagai first name. Jadi semua data yang dinama akan jadi first name. Terus nomor telepon di checklist ini saya pilih jadi mobile phone. Kita agak ke tengah. Nah ini ada mobile phone ya. Checklist, oke. Terus habis itu finish. Nah, dari proses ini maka semua data yang tadi akan dipilah-pilah sama si Windows untuk menjadi virtual gitu, atau kita sebutnya vCard biasanya ya. Nah, itu jadi satu-satu tuh kalau teman-teman lihat di bawah.
Nah, cuman si kontak number ini itu baru ter-save di laptop kita. Nah, langkah berikutnya saya akan memindahkan si kontak number ini di-upload ke internet atau ke Google Kontak. Kenapa pakai Google Kontak? Sebenarnya gini, kalau kita sudah punya data mentahannya kayak gini, bisa langsung di copy paste ke HP. Bisa juga nih, di copy paste ke HP nih. Jadi data ini dipindahin ke HP, diimport secara manual, pakai kabel data, dimasukin ke datanya ke HP. Gitu. Cuman biasanya nanti bisa nempel di HP, di memori HP-nya atau di SIM card-nya misalnya. Ada kecenderungan kalau kita ganti HP atau kita ganti SIM card bisa hilang datanya. Nah, lebih bagus ditaruh di Google Kontak. Kenapa? Karena kalau taruh di Google Kontak, satu email, mau kita pakai HP apapun bisa diakses. Gitu. Dan itu langsung otomatis ngerubah kontak kita. Jadi begitu kita save di Google Kontak, nanti kontak kita berubah. Kalaupun nanti ada yang ngerasa, Pak kok kontaknya nggak berubah, belum nambah gitu misalnya. Itu masalah sinyal aja biasanya. Selama prosesnya benar, pasti kontaknya nambah harusnya. Seperti itu. Kita tunggu. Ini masih loading. Ini laptop saya yang dipakai RAM-nya agak kecil, jadi kalau sambil streaming gini, sambil ngeproses data kayaknya agak repot ya. Jadi harus nunggu sabar nih. Sambil sabar nunggu, ada yang mau tanya? Silakan. Gak ada pertanyaan. Yang ada bingung ya? Klik sana, klik sini, nonton doang lagi, udah malam. Ini pada tidur apa nonton nih? Nonton, Pak. Nonton, Pak. Pak mau Nanti nanya, Pak. paling banyak yang japri. Oh, ya. Gimana? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Itu plus 62-nya itu, plusnya emang harus dihapus? Iya, formatnya harus dihapus. Karena nanti suka nggak terdeteksi di Google-nya. Gitu. Nanti kita coba ya. Ya. Karena kalau dia isinya 62 itu otomatis langsung sebentar. Saya takutnya salah juga nih. Kita coba dulu ya. Nanti kalau misalnya enggak berarti formatnya salah. Bisa jadi angka depannya harus 0. 0 atau 6 atau plus 62. Kita coba lihat dulu ya. Saya coba cek. Takutnya saya yang salah nih. Oke, udah import ya. Yang udah selesai nih. Datanya udah ada nih. Kayak gini ya. Datanya udah kayak gini, ini udah jadi kontaknya masing-masing. Setelah kita import, jadi logikanya gini ya, import itu berarti memasukkan data. Ini sudah masuk nih datanya, dari Excel pindah ke laptop kita. Kita sekarang pengen pindahkan ke dunia maya, berarti perlu kita ekspor. Maka kita ekspor langsung. Kalau importnya hilang nih, ada di sini ada segitiga, ini nih, diklik. Nah, ada pilihan ekspor nih. Nah, ini kita ekspor, kita keluarin. Bentuknya apa, Pak? Balik lagi CSV. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak ada bentuk lain. Bentuknya selalu CSV. Pilih ekspor. Nah, habis itu kita browse, mau diekspor kemana. Nah, lalu kita save. Nah, kita save-nya itu dengan nama yang sama seperti grup tadi, Snowselin, tapi dikasih kode vCard. Untuk apa? Untuk membedakan kalau yang vCard ini yang sudah dimasukin ke komputer. Gitu. Ini saya tandain vCard ya. Ini saya save. Oke. Terus saya next. Nah, ini saya pilih mana yang mau diekspor. First name-nya saya mau ambil. Terus habis itu jadi diklik ya. First name diklik. Yang lain nggak apa-apa, nggak perlu dimatiin. Yang sama mobile phone-nya nyala. Ini diklik juga mobile phone. Yang lain ini nggak usah diklik satu-satu. Pokoknya mobile phone sama first name-nya pastiin aktif. Terus finish. Nah, udah nih, datanya sudah diekspor. Sebentar, dia lagi kerja. Nah, ini datanya ke ekspor. Setelah datanya selesai diekspor, kita sekarang mau upload ke Google Kontak. Caranya adalah kita masuk ke Google Chrome. Terus habis itu kita search Google Kontak. Google Kontak. Sebentar ya. Nah, ini ya, ada nih Google Kontak. Ini kita buka. Nanti Google Kontak ini pastikan kita masuk dengan email yang terhubung dengan handphone kita. Jadi biar otomatis sinkron nanti. Tersinkronis secara otomatis gitu. Ini kayaknya bukan email saya nih. Saya coba masuk dengan ini ya. Ini sudah dengan email saya nih. Nah,
Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Oke, masih loading ya. Nah, ini saya udah mulai ngimport ini udah hampir setahun kayaknya. Makanya bisa kontaknya sampai belasan ribu itu karena saya sudah lakukan ini dari setahun yang lalu. Nah, ini kontaknya ntar kita lihat ya jumlahnya berapa. Ini jumlahnya kan masih 53 ya. Ini masih loading. Nanti kalau udah keluar semua, totalnya sekitar. Nah, intinya setelah ada menu impor, kita geser ke bawah nih. Ini saya geser ke bawah, sebentar. Masih loading nih. Agak berat. Ini saya geser ke bawah lagi. Sebentar. Oke, bentar ya. Ini bisa lihat ya, nih saya imported kontaknya banyak banget, mulai dari yang ada yang 800 kontak. Nanti setiap kita ke impor tuh ke data sama dia, tanggal berapa, bulan berapa kita ngimpor data. Jadi mau kita ini gampang nanti. Bentar ya, ini kok loadingnya lama nih. Nah, ini itu ada pilihan import nih di sini nih. File, kita pilih file yang mau di mana mau kita import. Kita select file seperti ini. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini mohon maaf saya sambungan internetnya kurang bagus, terus laptopnya juga RAM-nya kayaknya kurang cepet nih. Ini tinggal select file aja. Pilih file yang tadi kita udah save, kita save udah otomatis langsung pindah ke Google kontaknya. Kalau sudah benar semuanya, nanti tinggal dicek kontaknya pasti berubah. Di WA-nya juga langsung berubah. Ini kita cari di dokumen tadi ya. Sebentar. Begini. Ini saya cari tadi. Ingat kodenya yang vCard, ingat ada dia. Ini data mentah, SnowCellin, ada SnowCellin vCard. Nah ini diklik. Biar memudahkan bisa juga dijadiin satu folder database WA misalnya, silakan. Ini kan saya cuma karena contoh aja nih. Sebentar, nah ini ya, udah masuk, kita import. Nah kita tunggu prosesnya. Begitu sudah selesai, datanya sudah ke save. Nah nanti dia akan synchronize. Begitu dia tersinkron dengan handphone kita, otomatis di handphone kita juga namanya berubah. Begitu kira-kira. Kurang lebih gitu prosesnya. Ada pertanyaan? Ini tinggal nunggu loading doang. Silakan. Belum dipraktek, Pak. Jadi Hah? pertanyaan. Ya, tinggal praktek aja ya. Pokoknya soal cara menyimpan kontak ini memudahkan kita aja. Kalau ngerjain banyak data, biar lebih simple, ya disimpan kayak gini, gitu. Tapi kalaupun memang mau satu-satu juga nggak apa-apa. Belakangan saya lagi cobain manual save satu-satu juga lebih enak, karena kalau yang udah saya kasih nama berarti yang udah chattingan nama saya. Bebas deh pokoknya dibikin senyamannya teman-teman aja. Ini bagi yang mau di-save asal gini juga silakan. Terserah. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini kita lihat nih datanya. Nah, ini sudah masuk semua nih datanya. Coba kita cek nomor teleponnya udah ada belum ya? Klik gini. Datanya udah ada belum? Nah, nih sudah ada nomornya nih. 62811 ini ya. Nah, kalau jaringan internetnya bagus, biasanya langsung dicek di WhatsApp itu otomatis udah ada datanya. Coba saya coba dulu ya. Nah, kalau sampai terjadi ada nggak masuk, biasanya ada beberapa kesalahan. Misalnya formatnya salah. Kayak tadi, saya agak lupa nih, harus pakai plus 62 atau bisa langsung 80 atau 62-nya aja nih. Cuman harusnya sih udah bener. Oke, kita coba aja langsung ya, cek di sini ya. Cek di WhatsApp. Nanti sekali lagi kalau bingung, lihat aja di YouTube-nya.
Dan ini bukan ilmu canggih sebenarnya, saya juga dapatnya gratis, cuman modal gara-gara saya mau ngulik di YouTube. Jadi sebenarnya ilmu internet marketing itu di YouTube udah banyak banget. Tinggal teman-teman mau nggak ngulik gitu. Nah, banyak di antara kita itu akhirnya nggak jago-jago di dunia internet marketing ini karena pengennya disuapin terus. Kitanya nggak mau ngulik sendiri. Makanya ketergantungan. Gitu. Kalau mau cepet jago, emang harus mengulik. Ya, Apalagi sekarang kan caranya berubah-ubah nih. Kadang kata mentor begini, tiba-tiba sebulan lagi udah nggak kepake. Apalagi kayak WhatsApp, Instagram, Facebook. Ada yang ngalamin nggak sih sekarang lagi sering diblokir? Nggak yang ngalamin? Ngalamin Yang jualan Instagram diblokir. Ah, Ada 40 akun. ya. Banyak. sama HP Pak diblokir Pak. Kebanyakan brokes. Ya itu lagi apa sekarang lagi ketat banget lah. Makanya nggak ada jaminan cara yang paling efektif itu yang mana. Yang pasti yang bisa survive adalah yang terus berkembang belajar. Nah, ini kalau dilihat di sini belum masuk nih kontaknya, masih loading. Tapi step by step-nya sih gitu aja. Nanti kalau kurang jelas bisa dicek lagi ya. Bisa dicoba dulu deh. Gitu. Bisa jadi paling tadi kesalahan yang mungkin terjadi cuman kodenya aja, harusnya pakai plus 62 misalnya. Atau harusnya diganti 08, tapi harusnya sih udah bener kok. Gitu. Ini masih nunggu nih, karena handphone saya taruh kan di sana. Belum tahu juga udah tersinkron belum. Biasanya butuh waktu beberapa menit, apalagi kalau datanya banyak atau kalau internetnya lemot. Nah ini kebetulan saya nggak lagi di rumah nih. Jadi lagi di rumah mertua, jadinya internetnya agak kurang stabil di sini. Mungkin itu untuk materi yang pertama. Pak Adit, apalagi mungkin Pak? Cukup kali ya. Mungkin pada praktik dulu, nanti kalau mau nanya Sabtu kali ya. Kalian ngebahas yang lain lagi. Oke, siap. Berarti itu dulu. Kita buka sesi tanya jawab general wes. Gak usah tentang ini, gak usah tentang gimana cara nge-save kontak. Karena kan ini cuman yang penting udah tahu dulu. Nanti kelanjutannya boleh lihat di ininya aja. Ini saya stop share dulu ya. Oke. Silakan, mau nanya apa? Mau ngobrol apa malam ini? Ini yang baru-baru tadi siapa aja sih nama-namanya? Ardi Pak. Abdi? Ada apa? Ardi. Ardi Purba. Ardi mau. Kan yang lain yang mau nanya apa kira-kira? Pak, Ya. maksimal itu Pak Pait nge-broadcast maksimal berapa banyak Pak? Pernah? Nah, benar. Sekarang nggak tahu gua jawabannya. Karena gua berapa kali keblokir terus. Oke. Gitu. Jadi yang gue coba lakuin sekarang sih yang pasti gini, coba pendekatannya lebih smooth kali ya. Karena sekarang WhatsApp dan lain-lain ini kayaknya yang punyanya Facebook intinya lagi melarang kita spamming. Jadi berusaha senatural mungkin aja. Gitu. Berarti tetap sehari broadcast berarti. Ya, tapi nggak banyak gitu. Kalau broadcast gue nggak pernah dipakai sih jujur ya. Japri gue sekarang lebih banyak. Oh, Japri sekarang. Oke. Main nyobain sih Pak. Tapi nge-broadcast-nya nggak nge-broadcast produk. Nge-broadcast nama. Coba Pak Purba di-share caranya gimana? Nge-broadcast nama, isinya apa kalimatnya? Salah kan? Gimana? Enggak, karena kemarin kalau misalnya dulu sama Pak Pait nge-broadcast produk kan. Nah kan kalau broadcast produk kan kemarin tuh nggak terlalu banyak kan, target kan. Tapi pas broadcast nama, kenalkan nama saya ini Ardiansa, kenalan gini semacam. Terus mereka balas, emang di grup yang mana gitu. Dari situ dari 300 dari berapa? 300 yang saya broadcast gitu. Yang nge-save sekitar 50 orang yang nge-save. Dia nge-save kita apa kita nge-save dia? Dia nge-save kita. Kan boleh dicoba. Ana udah minta. Hah? Ana minta izin save nomor ya.
Ya, tapi saya bilang saya dulu save nomor, udah dia bilang masih mungkin, save balik ya, siapa tahu nanti ada informasi segala macam. Jadi pas kemarin buka handphone yang satu, mereka update status. Nah dulu lo nge-broadcast nama di grup apa? Grup Taruh. Grup yang waktu itu dibikin, Pak. Yang kita share. Kalau di grup Taruh di grup Taruh 300 ya. Niat banget. Tapi yang langsung nge-save tuh rata-rata cewek, Pak. Oh, gitu ya. Soalnya lo nggak pakai profil picture muka sendiri kan? Enggak lah, nanti rusak ya di. Justru karena bukan pakai gambar lo mungkin Pak, jadi banyak yang nge-save. Enggak, pakai gambar pribadi, Pak. Oh, oke, gambar pribadi. Gambar pribadi. Oh, berarti harus ya. Kalau lo pakai gambar orang lain 300 yang nge-save. Pokoknya semua salah, Mbak. Tapi bagus juga tuh pendekatannya. Jadi perkenalan aja dulu ya langsung ya. Ya, Pak. Nyapanya perkenalan. Kemarin kan ikut webinar, bagus tuh. Iya. Dia bilang banyak orang terpatok sama follower Instagram. Padahal follower Instagram aja, dari Instagramnya kalau misalnya followernya di atas 20k, 10k cuman 1,5% nyampe ke followernya. Gitu. Terus pembicaranya bilang, ya kita harusnya bangun data. Jadi banyak orang nih yang punya produk tapi gagal. Kenapa? Karena nggak punya marketnya, nggak punya pasarnya. Berarti yang dibangun di awal itu bukan produknya, tapi marketnya. Iya. Betul banget. Jadi memang harusnya di internet marketing itu kita bangun marketnya. Kolamnya kita penuhin dulu ikannya. Kalau ikannya udah banyak, kapan aja kita mau makan, nanti nyangkut pasti. Sip. Makanya kemarin tuh pegawainya balasin satu-satu, save. Ya udah bagus tuh. Berarti ada bau-bau ada omset naik nih. Iya, langsung kakmat. Iyalah. Dia bilang nge-save kontak 50 sehari. Kalau dia lakukan konsisten kan udah berapa ribu sehari. Oh, betul. Ada perubahan harusnya. Iya, kalau konsisten, Pak. Makanya semangat, Pak. Setuju lah sama Bapak It. Silakan. Ada yang lain mungkin mau dibahas? Yang lain jangan berubah lagi. Ini gue mau pindah dulu ke HP ya. Sebentar, switch ya. Ini laptopnya kan udah selesai nih. Soalnya di sini suaranya kurang jelas Oke. Monggo yang lain bahas dulu yang lain deh. Ini saya live ya dari sini ya. Yo. Oke. Oke, Pak. Baik lagi nggak, Pak? Kan yang di HP masih connect. Ntar dulu. Oh, mana? Oh, itu. Mbak, contoh kalimatnya apa, Mbak? Mau gue copy dong? Waduh. Enggak, maksudnya langsung perkenalan nama. Kenalan langsung. Kenalin diri, karena kemarin kan belajar di ini, kan terutama belajar di ini kan belajar di salah satu bahasa kan tentang karakter orang bangsa Arab kan. Rata-rata kalau orang Arab tuh ketika kenalan diri tuh nggak langsung nanya nama kamu siapa, tapi nama saya ini gitu. Langsung memperkenalkan diri, membuka diri dulu, baru yang lain. Tapi kita langsung nanya nama dia balik nggak? Langsung nanya. Oh, langsung nanya. Kan di broadcast nih. Broadcast. Nah, setelah di broadcast, mereka kan nanya balik. Siapa? Kan di situ udah ada padahal. Mereka rata-rata nanya siapa ya? Kenapa nanya siapa ya? Saya pribadi lihat profilnya dia. Di profilnya dia kan ada namanya kan? Saya Ardi, nama kamu misalkan nama itunya Adit, misalkan profilnya Adit ya. Oh iya, saya Adit, gini, baru ngobrol-ngobrol langsung aja. Lihat profilnya dia, ada namanya, baru kan langsung sapa namanya. Oh gitu. Misalkan dia biasa gini, nanya baliknya gini, siapa ya, gitu kan? Nah, sebelum pas dia nanya siapa ya, berarti kan kita lihat profilnya kan? Nah, pas ada profilnya misalkannya Adit, langsung saya jawab, halo Adit, saya Ardi, tadi saya udah ngirim tuh, gitu. Emang kita satu grup mana? Dia bilang. Pak, kan grup yang mana? Cek lagi di profil kan. Oh, grup ini. Kita nih satu grup ini, gitu. Antum bilang aja, karena di grup mah informasinya jarang jelas, makanya saya pengen kenalan aja, gitu. Oh, gitu. Pokoknya basa-basi lah ya? Ya, basa-basi. Gitu.
Iya. Tapi nanti insya Allah semoga efektif sih. Karena ikhtiarnya kan beda-beda. Ya, betul. Ini suara saya udah masuk yang di sini ya? Masuk Pak. Udah, Pak. Oh iya. Ardiansyah. Gue gak enak banget manggil dia Ardiansyah ya. Bertahun-tahun manggilnya Purba ya. Jadi Pak Purba ini punya alias, namanya Ardiansyah. Nama aslinya Purba. Oke. Jadi Pak Purba tadi udah kasih masukan ya. Kita kenalan dulu nge-broadcast nama kita ini, terus minta tolong kenal balik. Nah, cuman gue udah pernah coba tuh bahas soal itu ya. Tergantung grupnya menurut gue. Jadi ada grup yang welcoming, ada yang enggak. Malah gue diblokir banyak tuh gara-gara itu. Terutama kalau masuk ke grup up level. Ya, benar. Gitu. Karena gue kasarnya gini, ternyata ikan paus sama ikan mujair beda gitu. Yap, cara pendekatannya. Nah, jadi kalau ke up level, kalau gue dulu ada grup misalnya isinya anak-anak bocah gitu. Maksudnya anak-anak SMA. Nah, itu lebih gampang. Kenalin aku Faiz. Ya, sek balik ya. Biasanya memang mereka rata-rata mau sek balik karena mereka pengen banget juga kontaknya ada banyak gitu. Iya. Nggak tahu biar eksis apa gimana, biar story WA-nya banyak yang nonton, lebih gampang intinya untuk masuk. Yep. Atau dengan komunitas tertentu yang memang juga open. Tapi kalau untuk grup WhatsApp yang up level memang, contoh kayak tadi ya yang gue contohin Snow Shelin itu, kalau teman-teman nanti tadi saya nggak sempat kasih lihat ya, itu isinya tuh foto-fotonya di luar negeri semua. Ada yang di Thailand, ada yang di Eropa, rata-rata di Eropa sih gue lihat ya foto-fotonya tuh. Nah itu memang ini kalau kenalannya cuman halo, ini aku ini gitu. Rata-rata orangnya langsung kayak ini dari mana gitu. Pokoknya benar. Ya udah ini dulu gitu. Ujuk-ujuk tiba-tiba diblokir aja. Nah kalau tiba-tiba blokir banyak, langsung nomor gue hilang aja. Tergantung targetnya ya. Iya, jadi pendekatannya beda-beda. Kata-katanya beda-beda. Iya. Jadi boleh dicoba tapi nggak apa-apa, dicoba terus aja. Kan ini kan kita sambil coba diskusi cari pendekatan yang paling bagus. Yep. Cuman kalau di up level dari pengalaman gue sih gitu. Yang lain mungkin ada pengalaman lain nggak kemarin setelah praktekin WhatsApp itu? Siapa yang mau sharing deh? Halo, di grupnya Tia kan kalau nggak salah ada yang udah bisa ya? Udah bisa closing ya Tia ya? Boleh cerita nggak? Nggak ada di sini sih Pak orangnya. Nggak ada masuk di meeting. Tapi yang Tia denger gimana ininya? Ceritanya dia? Dia ya japri aja Pak. Japri kayak biasa gitu. Lebih ke pendekatan dulu. Habis ya pendekatan ya baru tawarin. Kayak lebih nanya pancing awalnya itu aktivitasnya apa Kak? Gitu. Pas dia balas, dia kan beberapa tanya balik. Pas dia tanya balik baru kita bilang. Kenalan masuk di awalnya gimana tuh? Bridging awalnya pas kan itu nomor kan ini ke kontak yang nggak dia kenal kan? Iya benar, dari grup juga Pak. Dari grup, gimana tuh cara dia kenalan di awalnya? Tetap bilang assalamualaikum, halo Kak gitu. Terus? Soalnya aku Tia dari Aceh. Boleh kenal lebih lanjut Kak gitu. Kalau sekiranya kan dia ada yang cuma read aja Pak. Itu ditimpa lagi. Oh ya Kak maaf ya, bukannya ganggu sih. Langsung bilang kitanya dari grup apa gitu. Kasih tahu. Nah ada yang pas udah langsung bilang gitu, ada yang balas. Yang read ada yang balas. Balasannya? Balasnya oh iya Kak gitu. Baru dia mau chattingan gitu. Terus tapi habis itu kalau pengalaman Tia pribadi Pak ya, lebih ramah sesama cewek sih Pak. Ya betul. Tapi gitu ya. Cewek kayak gitu sih. Oh berarti lu tadi bohong lo nggak pakai foto cewek apa nggak pakai tadi Pak? Enggak Pak, maksudnya saya tuh banyaknya request ke grup cewek kan. Cewek itu karena wanita itu mudah diarahkan. Mudah diarahkan ya. Jadi intinya lo pakai foto cewek apa foto cowok, Mbak? Cowok dong. Lo kayak pakai foto gua deh ya. Gitu ya Tia ya. Jadi lebih enak cewek gitu ya Tia ya. Terus? Iya, sementara gitu. Nah, terus dia mau nanya ya Pak ya. Ini kayaknya lagi rame yang pakai ya Pak. Apa tuh?
yang hal yang sama Tia itu diprospekin juga, mungkin sampai sekarang udah ada 5 orang. Ya gitu. Wali Yang pakai sendiri cara yang sama. pakai yang sama. Ada yang dari Propolis, terus ada yang dari mana-mana juga sih Pak. Sebenarnya gini, kita yang ketinggalan, mereka udah belajar duluan. Gitu ya. Jadi gue tuh dapat ilmu ini dari orang Propolis. Oh. Jadi gue lihat di YouTube kan waktu apa ya kira-kira yang bisa dicari. Macet ya. Kita ngikutin caranya orang, biasanya kita bagian ampas-ampasnya doang gitu. Jadi gue kepikiran cara baru pola baru gitu cari. Nah, lagi iseng-iseng nyari gitu ternyata dapat yaitu cara menambah kontak dari WhatsApp. Gue pelajarin, bagus juga dia langsung kontaknya langsung. Nah, itu gue belajar dari YouTube-nya orang Propolis dan sekarang dia sudah pindah ke apa tuh? Yang racing itu loh, apa sih? Koreksi. Nah, iya. Berubah lagi tuh. Gue bilang, wah nih pemain nih. Oh, iya. Tapi jadi udah banyak yang pakai memang. Tapi kalau orang Tiansi belum banyak ya. Ini juga belum banyak gue share sih. Tia tapi dapat sih Pak orang Tiansi. Oh, ada juga. Ada, tapi dia kurang nyaman kalau pakai cara dia. Dia kayak lebih barbar. Ada beberapa yang memang langsung kayak gitu. Gue juga sempat kemarin tuh. Halo, saya ini gitu. Kak, aku mau jual ini. Ya pokoknya mereka main jumlah aja. Kalau dihajar oke dilanjut, oke ya udah gitu. Iya benar. Cuman kalau menurut gua sih intinya gini. Kan kita tuh kayak tadi udah dibilang juga sama Purba ya. Kita tuh harus ngebangun market gitu sebenarnya. Buat apa kontak banyak-banyak juga, kita ngubungin banyak orang tapi ya kasarnya punya follower Instagram banyak tapi nggak semuanya terjadi penjualan. Ngapain kan? Benar. Jadi sebenarnya teknologi ini harusnya mempermudah kita untuk menambah daftar nama aja. Ya makin luas kitanya makin gampang kenalan gitu. Gimana ya? Coba tulus saja kenalan sama orang, kayaknya lebih gampang sih, lebih enak. Dan kalau udah isinya orang target, orangnya tertarget semua isinya, kayaknya kita update satu saja udah. Apalagi kalau kita bikin personal branding misalnya ya, kita ngisi materi di mana, kita jadi pembicara di mana, nah itu kan makin percaya gitu sama orang sama kita. Iya. Gitu. Ada lagi mungkin? Pak Tia mau nanya Pak, untuk yang masalah kita cari grup di Google. Ya. Nah, itu kalau kita pakai keywordnya, maksudnya kota lebih susah ya Pak dapatnya ya? Bandung gitu maksudnya. Aceh gitu. Kalau itu umum banget sih jadinya. Oke. Mendingan spesifik sih. Ada yang ngelakuin kayak gitu tapi umum banget. Mending spesifik kata kunci tertentu gitu. Nah, cari kata kuncinya itu yang paling penting. Oke. Riset aja dulu coba kata kunci mana kira-kira yang berhubungan yang dekat banget sama target market gitu. Contoh kayak misalnya kalau misalnya kita mau jualan Quran, ya kita cari aja kata kuncinya grup muslim ya atau apa gitu. Bisa ke Utrujah apa ya? Ya. Tuh dia mau jualan tuh sekalian tuh. Gak apa-apa lah. Bagi-bagi lapak gue. Oke. Apalagi kira-kira. Nih suaranya baru ada 3 orang yang bersuara nih. Yang lain nih apakah sudah masih bangun apa setengah tidur nih? Udah gak ada videonya lagi. Saya masih melek loh. Oh, berarti masih melek loh. Iya. Monggo Mbak Tuti ada yang mau tanya nggak nih? Mumpung bisa tanya jawab. Enggak, dengarkan itu aja pinter-pinter aku tak menenggai. Nih Mbak Tuti semangat belajarnya luar biasa nih. Padahal Mbak Tuti profesinya pengajar loh, tapi masih mau belajar, mantap banget nih. Pengajar terbaik. Pinter Mas Faid ini. IT-nya pinter. Saya pinternya ini doang. Saya yang guru aja enggak bisa seperti Mas Faid. Banyak yang ngomong. Soalnya Ibu kan bukan guru internet marketing. Nah, itu yang lain ada lagi yang mau tanya? Coba Tia grupnya yang baru-baru dipancing nih biar ngobrol. Kan kita bikin ini sebenarnya biar lebih banyak ngobrol-ngobrol ya. Iya benar.
Ini kayaknya Tim Nur sebagian nonton YouTube ya, Nur ya? Nur aja hilang. Nurnya udah di Nur. tidur. Gila, Nur, biasa bangun, banyak Nur. nanya, Zil. Temut kok. Oh, ada. Ini udah ini soalnya, udah bentar jam. lagi nanya Kak. Ini lagi di luar bentar, tapi sambil pakai handset. Oh. Tapi ini masih dari tadi. Berarti kita udah simpan pertanyaan ya. Udah bentar lagi disimpan. Ini masih lanjut. Oke. Udah ada pertanyaannya juga. Cuman Ini takut Satgas. yang nanya nanti nggak bisa dengar jawabannya dengan baik. Jadi sayang. Oh, Oke, siap. Ini ada Wali itu dari mana sih Wali? Wali grupnya Nur, Pak. Itu Wali yang dapetin yang diprospekin propolis. Di prospek balik ya. Iya. Banyak sih sekarang tuh. Banyak banget. Ya WhatsApp ini sekarang lagi dikulik ya. Kalau grup Indonesia yang gue lihat lagi ngulik tuh Andika Putra. Dia lagi bikin optimasi WhatsApp kayak gitu. Optimasi. Cuman caranya kayaknya lebih yang kayak gitu, langsung seret-seret. Gak tahu juga sih, Andika juga bisa sosialin. Cuman kompleks gitu deh caranya. Jadi masukin ke landing page macam-macam, agak ribet lah menurut gue. Kalau untuk gue pengen cari yang gampang dipraktekin aja buat orang baru dan gak ngejar untuk puluhan ribu sih. Kalau Andika lebih emang profesional digital marketing kan, maksudnya pengen bisa penjualan tuh benar-benar gede gitu. Kalau gue memang ngejarnya nih bisa 1.000, 3.000, tapi keduplikasi udah oke lah. Karena gue pengennya otak gue habis dipakai untuk membangun jaringan, bukan gimana cara jualan lebih gede gitu. Iya, bener-bener. Nanti kan jadi digital marketer, bukan jadi network marketer. Bener. Sekalian lebih gitu. nyari yang kira-kira orang baru mereka gampangnya gimana gitu. Nah, benar. Tapi menurut dia ya, cara WhatsApp ini gampang nggak sih? Gampang, Pak. Jadi kemarin, baru aja kemarin ya kayaknya, dari grupnya Wali. Biasa dia ada juga di Zoom. Namanya Yuri. Ini Pak Pait ingat gitu. Nah, Yuri kan orang baru, Pak. Selama ini dia nggak pernah closing gitu. Terus kemarin pas dia suruh sapa seluruh kontak, itu dia suruh sekitaran mulai jam 11. Terus habis buka puasa ya kalau nggak salah ada laporan dari Wali, dianya closing 1 teh gitu. Itu cuma maksimalin kontak yang inner circle-nya aja padahal ya? Iya, cuma sapa aja. Jadi menurut dia kalau yang basic-basic malah lebih bagus sih, Pak. Basic gimana maksudnya? Ya maksudnya yang kira-kira orang baru join terus dia ngelakuin tuh yang hal yang nggak terlalu susah. Karena kalau sapa seluruh kontak yang dia punya untuk awal kan gampang ya Pak ya. Cuma bilang assalamualaikum gitu. Gitu. Karena pengalaman dia dulu kan dia masuknya langsung lewat Instagram. Iya. Lebih penting orang baru. Yang berhenti tengah jalan juga sih Pak. Betul. Oke. Ini sambil nunggu pertanyaan. Mbak Tuti mau nanya dah? Enggak. Oh, soalnya nih mic-nya nyala. Sambil mau bahas nunggu pertanyaan. Kemarin tuh saya sama Pak Adit ada ngobrol soal pelanggan Dit ya. Iya. Jadi kan kita nih kalau teman-teman coba laah ya. Ini suara siapa ya? Oke. Nah, kalau kita pengen coba telaah selama ini kita jualan, sekian tahun apalagi yang udah lama jualan nih, udah berapa banyak kontak pelanggan yang hilang, yang udah bukan pelanggan, pembeli yang hilang gitu. Coba deh, dari kita tahun berapa jualan sampai sekarang, udah di-save semua nggak nomor kontaknya? Nggak ada Pak, dulu ngasih camat bin BB soalnya. Ya, tapi kan minimal harusnya ada alamat dan lain-lain, kita save datanya kan. Jadi gini, gue kemarin tuh ngikutin ada seminarnya Denny Santoso di YouTube kan. Dia bilang bahwa di proses marketing, proses yang paling berat adalah mencari customer baru. Itu biayanya paling mahal. Biaya nggak cuma dari segi material, dari segi waktu, pikiran, itu usaha kita mati-matian untuk dapat customer baru. Dan sebenarnya lebih mudah untuk menjaga atau mencari omset dari orang yang udah pernah beli dibanding cari pembeli baru, betul nggak? Betul. Iya. Cuman kita ini kayaknya ya belum kebangun mindsetnya untuk bangun pelanggan gitu.
selalu aja setiap bulan nyari omset baru. Padahal dari berkali-kali udah dibilangin gitu sama One Vision, bangun pelanggan. Karena memang bangun pelanggan ini kan sifatnya jangka panjang, terus malas banget buat kita ngerjainnya gitu. Maksudnya ngelawatin satu-satu. Sementara yang beli kan banyak, jadinya kita lebih fokus ke yang beli baru. Padahal kalau kita bisa manfaatin pelanggan, saya bayangin misalnya gini ya, kita yang jualan aqua galon gitu misalnya. Terus satu komplek itu datanya di kita semua, udah passive income kita dari situ. Omsetnya udah pasti ada kan? Gitu. Kalau kita nggak secepatnya membudayakan untuk merawat pelanggan, kayaknya seumur hidup bakal jualan terus. Iya. Sementara kalau sudah ada pelanggannya kan kita bisa cari admin, suruh tinggal follow up aja kan orang-orang itu. Gitu. Ya kasarnya gini, bukan berarti jualan itu salah. Ketika kita memilih untuk tidak jualan pun nggak masalah. Dan menurut saya sih ada kejadian di beberapa grup besar ya. Contoh kemarin itu Pak David Alan sempat cerita. Jadi dia grupnya rontok habis-habisan. Salah satu yang bikin dia aman adalah basis pelanggan. Karena kebetulan dia banyak banget prospekan up level yang memang cocok sama produknya. Dari omset pelanggannya aja bisa 100 juta loh. Buset. Omset pelanggannya doang gitu. Dia pikir ini omset dia tapi dari miliaran jatuhnya, kebayang nggak? Dari sekian miliar. Nah, pasti kita itu ya dari pelanggan. Pikir berarti dari sini aja dia bangun. Dicari leadernya dari pelanggan itu. Cuman intinya sih kalau setiap diantara kita ngejar 1.000 sampai 3.000 PV-nya bukan lagi dari orang baru, kayaknya menarik deh. Ada yang punya tips nggak? Kira-kira gimana caranya? Ada punya pengalaman nggak yang punya pelanggan banyak? Ada nggak di sini kira-kira? Tadinya mau nyari Pak Harsyan, tapi Pak Harsyan nggak terhubung nih. Ada nggak kira-kira yang punya pencerahan? Sebenarnya Pak Harsyan tadi komen. Gimana? Tadi katanya emang ngebales dari gua pantau lewat YouTube ya katanya. Oke, siap. Yang lain ada yang punya ide nggak gimana ya caranya biar kita bisa merawat pelanggan lebih baik dibanding yang sekarang gitu. Bukan berarti sekarang kurang, belum bagus, udah bagus pasti mungkin beberapa, tapi gimana cara biar lebih bagus gitu. Ada ide nggak? Ini lagi mikir atau lagi nunggu dijawab? Lagi nunggu yang nanya. Nunggu jawaban orang, Pak. Lagi nunggu jawaban ada yang jawab. Pada nunggu semua. Gimana kira-kira biar kita bisa ngerawat pelanggan? Maksudnya kita ngakalin, kita bangun budaya gitu. Gimana caranya biar omset itu dari pelanggan? Membangun ya, Pak? Kita nggak usah yang repot-repot ya. Misalnya contoh ya pembalut aja ya. Pembalut itu kan pasti semua orang pakai. Coba bukan semua orang, semua pakai. Kalau semua orang kayak cowok. Cewek. Dan itu repeat order. Kita tahu ya ada MLM namanya KK. Pernah dengar nggak? Iya, pernah, Pak. Itu sebagian besar omsetnya cuma dari pembalut doang. Bisa punya penghasilan puluhan juta. Nah, kita ini punya pembalut juga. Tapi kita kurang promosiin. Karena kita punya banyak. Gimana ya? Kayak gini loh. Di Australia, itu ladangnya tandus. Karena ladangnya tandus, mereka berpikir keras. Gimana caranya untuk memaksimalkan si ladang tandus ini. Akhirnya mereka malah bisa ekspor tuh kedelai ke Indonesia. Di kita serba ada. Gara-gara serba ada jadi nyaman. Akhirnya kita nggak nge-eksplor kemampuan kita, skill kita. Akhirnya kita bahkan impor malah dari luar si kedelainya. Ya sama aja gitu. Menurut gue di Tian sini semua serba dimudahkan. Dibanding MLM lain ya. Di MLM lain tuh ada yang persentase PV-nya kecil. Ada yang produknya cuma berapa biji gitu. Tapi mereka bisa survive dan besar gitu. Nah kita yang punya banyak kadang jadi terlena gitu. Nggak ningkatin skillnya. Karena terlalu apa ya, terlalu nyaman sama semua kemudahannya. Gitu. Kerasa gitu nggak sih? Iya. Gitu. Karena produk ada banyak. Padahal setiap satu produk itu kalau kita tekunin bisa gede juga omsetnya. Ya kayak ada beberapa ya di Bandung kejadian tuh mereka cuma main sampo loh, ada yang main odol. Nah ini saya ada kemarin, ini sedikit ini aja ya intermezzo. Ada grupnya Pak Julian Sina, Bronze Lion, bisa punya omset di atas 100 juta, odol semua, kebayang nggak? Odol, namanya Filza tuh, dia sempat hancur-hancuran bintang 8, omsetnya berantakan pokoknya, cuma dalam waktu 6 bulan ambasador.
dari mana omsetnya? Odol semua, jualan pemutih gigi. Padahal pas di awal saya mikir, odol. Ya elah odol PV-nya berapa sih palingan? Gitu. Oh, Itulah yang penyebab kenapa tiba-tiba odol nggak ada. Karena mereka semua benar-benar. Yang ini Pak ya, berarti yang merekanya repack kemasan hitam Ya. biru ya? Ya, Ya, benar. Biru tua sama itu ya, biru tua. Iya. Gitu. Oke. Ya maksudnya odol tuh kan repeat order kan, beli lagi. Iya. Gitu sih. Dan kita lihat nih coba bisnis gede itu nggak jualan barang-barang yang maksudnya nggak semua kayak gitu sih. Tapi maksudnya coba kita lihat bisnis retail tuh contoh kayak Indomie, terus Silet, tahu Silet ya? Silet cukur tuh. Oh, saya gosip Pak. Bukan, lo mah nontonnya gosip. Ketahuan banget ya. Celutukan tuh alam bawah sadar soalnya kan. Iya benar. Gimana mau dapat jodoh? Nontonnya gosip. Astagfirullah. Gosipnya gosip cerai lagi. Kok lu lebih tahu dit isinya gosip cerai dit? Gue kan ngobrol sama Purba. Ya itu pokoknya Gillette itu kecil kan cuman jualan silet loh, kebayang nggak? Tapi repeat ordernya tinggi, akhirnya bisa jadi perusahaan besar. Apalagi General Electric jualan lampu gitu, jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Jadi sebenarnya kalau kita mau bisnis ngomong langgeng, kita kan pengen bisnis Tians ini 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan bisa diturun-turunin gitu ya. Emang harus ada produk yang repeat order. Contoh kita belajar dari yang udah paling tua ya, ML yang paling tua tuh MW. MW itu udah 40 tahunan lah, 40-50 tahun gitu, gue lupa. Sampai 3 generasi pokoknya. Jadi kakeknya yang ngejalanin diwarisin ke anaknya sudah diwarisin ke cucunya. Kayak gitu. Dan sampai sekarang masih gede loh, MW masih nomor 1 di dunia. Dan mereka tuh produk paling laris repeat ordernya adalah pencuci apa gitu. Pokoknya segala macam pencucian lah. Buat cuci mobil, buat cuci apa, dari sana omset bertahannya. Gitu. Nah maksud gue kayaknya kalau misalnya kita nggak bangun basis pelanggan, setiap ada cara berubah bisa akan ada masalah dengan grup kita. Ngalamin nggak sih dulu tiba-tiba dari BBM pindah ke Twitter, dari Twitter pindah ke Instagram pindah ke Facebook. Line ad dulu ya Pak ya? Ya ke line ad terus apa adalah Facebook, ada macam-macam lah sampai sekarang. Kebayang nggak kalau kita nggak menanamkan ke grup itu untuk mulai bangun pelanggan, setiap ada perubahan cara akan ada kejatuhan tuh di situ, akan ada kehancuran tuh. Benar. Pak. Pas masa transisinya ya Pak ya? Iya, kalau kita kehilangan cara tuh hilang deh. Baik. Ya gimana? Dari ngobrol tadi yang Bapak tanya kan dari gimana? Hanya satu yang belum berubah Pak. Apa? Email jomblo. Apa? Email. Oh email. Oke. Sorry ya Mbak, lo dibully terus, lo belum nikah sih Mbak. Itu mah wajar Pak, jadi pahala. Oh gitu, siap. Gimana tuh maksudnya email gak berubah-ubah? Emailnya sama gitu? Enggak, maksudnya kita pakai BBM dulu. Karena pakai ini juga kan, email juga kan? Ya, betul. Oh ya, ngomong-ngomong soal email tuh ada email marketing loh. Udah pernah dengar belum email marketing? Ya itu makanya mau ituin. Kemarin juga belum. Dari webinarnya sama Denny Santoso kan? Yang dibahas tuh ya sekarang kata tuh minimal kalau nggak nomor handphone, email udah. Ya, betul. Mungkin kedepannya email ini akan mulai booming sih di Indonesia ya. Walaupun di Indonesia belum terlalu kepake loh email nih. Cuman kalangan pekerja karyawan yang menengah ke atas tuh mereka memang komunikasinya pakai email tuh masih. Malah mereka lebih sering buka email dibanding buka WhatsApp bisa jadi. Yup. Bisa coba dicari juga. Makanya ini sih nggak jadi kita mah. Kok nggak jadi? Nggak jadi. Makanya yang saya bangun sekarang pengen lagi bikin kan dari kontak kemarin itu bikin Google dokumen. Pertama adalah bikin Google dokumennya tentang survei. Misalkannya targetnya misalkan anak muda. Misalkannya targetnya surveinya berapa grup yang paling nama grup WA kamu apa aja gitu kan? Nama grupnya apa aja, terus itu boleh minta email, pilihan aja sih, segala macem gitu. Lo bikin clickbait untuk dapat emailnya dia gitu maksudnya? Ya, gitu. Boleh dicoba tuh, gitu. Coba balik lagi tadi ya ke yang soal pelanggan dulu nih. Kayak nggak
mau sampai kapan kita harus berburu cara baru gitu. Kalau gue sih di titik yang bukan berarti kita bukan mengeluhkan ya, tetap aja namanya kita digital marketer kan kita cari terus ya. Cuman ini kan gak akan ada ujungnya. Terus-terusan aja ini akan berubah gitu. Hari ini kita ngomong WhatsApp marketing belum tentu masih bisa dipakai nih. Ntar ada lagi email marketing, ada apa lagi. Padahal kalau kita punya pelanggan, mau berubah gimana pun caranya, tetap aja omsetnya datang. Bener nggak? Makanya balik lagi ke fokus awalnya, kita mau jadi network marketer atau mau jadi digital marketer gitu. Kalau cuma pengen bisa jago jualan, memang harus ngikutin terus tuh perkembangannya. Tapi kalau tujuannya adalah menjadi seorang profesional network marketing, sebenarnya tugas kita cuma membangun basis pelanggan aja udah. Dan gimana caranya banyak grup kita melakukan itu. Di Ciparai contoh ya, ini bukan masalah basis, contoh kecilnya maksudnya. Di Ciparai itu per orang cuma bisa jualan 1000 PV, 1 jutaan. Tapi mereka ada ribuan orang. Akhirnya jadi miliaran gitu omsetnya. Memang sayangnya si 1000 PV-nya ini bukan dari pelanggan juga, masih dari orang baru, beli baru gitu. Cuman mungkin kalau kita bisa ngebangun dari sekarang nih, orang-orang ini yang lagi ngomong-ngomong ini nih, kita mulai rajin ngebangun pelanggan, mungkin rasanya nggak akan dinikmatin sekarang. Tapi mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi, ini akan kerasa banget kalau kita masif. Kebayang nggak? Sekarang coba teman-teman bayangin, udah punya 1000 orang. Bayangin dulu punya 1000 orang. Kebayang nggak punya 1000 orang? Kebayang nggak? Bayang. Oke. Nah, 1000 orang ini masing-masing bisa punya pelanggan 1000 PV aja. Kan 1000 dikali 1000, 1 miliar. Betul nggak? Kalau omsetnya sudah 1 miliar, itu bonusnya udah puluh juta, udah pasti minimal 50 jutaan. Cuman dari pelanggan doang. Dan kalau budaya ini benar-benar dijalanin ya, masing-masing punya pelanggan 1000 PV aja, ada 10.000 orang, ada 20.000 orang, pasti akan jadi stabil. Akan jadi kayak MW nih, bisa sampai sekian tahun. Tapi kalau misalnya kita cuma benar-benar nggak bangun basis pelanggannya, nggak, ya pasti akan gini terus. Akan kayak roller coaster bisnisnya, naik turun. Kenapa gini ya? Coba kita lihat ya. Di Cina, tahu nggak omset Indonesia berapa? Ada yang pernah tahu nggak omset Indonesia itu berapa? Sekarang Pak, atau 3 tahun lalu? Iya, omset rata-rata Tiens Indonesia berapa tahu nggak? 500. Hah? 80. Ya, nggak nyampe 100 miliar. Kita paling cuma sekitar 50 sampai 80 miliar per bulan. Sementara omset Tiens dunia itu bisa nyampe 1 triliun per bulan. Ulang ya. Di Cina, di seluruh dunia, produk kita kejual 1 triliun per bulan. Indonesia itu salah satu top 3 terbesar negara penyumbang omset. Itu cuma 80 miliar sebulan. Kebayang? Dari 1000. Dari 1000. Iya, dari CM. Cuma 80 miliar. Gitu. Sebagian besar itu disumbangkan sama Cina, negara terbesarnya. Ya memang karena dia negara awal di sana. Tapi salah satu yang bikin bisa besar di sana, memang mereka punya loyalitas pelanggan yang luar biasa. Di Cinanya sendiri. Bahkan ada beberapa cerita dari leader-leader tuh kalau mereka meeting di sana, pada bawa teh, pada bawa spirulina, memang dikonsumsi benar-benar apa? Intinya mereka cuma main di produk, mereka tuh nggak secanggih kita yang ada One Vision dan bla bla blanya. Sistem aja mereka kan pengen belajar dari kita gimana cara ngebangun sistem. Mereka cuma ngandelin produk dari mulut ke mulut. Dan kalau kita keluar negeri ya, siapa kita yang pernah cerita ya, dia keluar negeri, mereka tuh pertanyaannya bukan tahu bisnis Tiens dari mana, lo tahu produk Tiens dari mana? Kok anak-anak muda nih datang dari Indonesia, rata-rata kan yang datang dari luar tuh mereka udah usia semua rata-rata. Mereka bingung, kok nih banyak anak muda sih dari Indonesia yang datang. Rata-rata mereka udah 40, kalau di Cina malah yang datang nenek-nenek, banyak banget. Mereka aneh gitu, kok bisa kenal produk Tiens dari mana? Gitu. Karena biasanya anak muda belum mulai sadar soal kesehatan segala macam. Nah, ini sekali lagi fakta gitu. Di Cina bisa sampai triliunan karena mainnya di basis produknya kuat gitu, ngebangun basis pelanggannya. Padahal mereka nggak secanggih kita. Kebayang nggak? Kalau bisa canggih kayak kita plus ditambah pelanggan, mungkin kita bisa lebih gede omsetnya dibanding Cina. Mungkin. Gitu sih. Ini mana sih yang mau nanya? Gue dari tadi ngomong semua. Katanya lagi serius barusan nyampein. Hah? Ngapanya serius? Oh, lagi pada serius. Silakan. Gak bisa dipotong itu. Zila mungkin udah bisa tanya aja langsung, Zil. Ini kalau udah nggak interaktif, jam 11 kita tutup aja nih. Iya, justru itu, Pak.
Tadi saya ngantuk, Pak. Hah? Tadi mengantuk. Sekarang ngantuk banget. Beres rapat. Nah, sekarang beres makan, udah. Lo makan ngomong doang nggak bagi-bagi, Pak? Iya Tahu. kali, Pak. Cuma makan agar doang. Sekarang tuh ada zamannya gosen. Kan lo bisa orderin kan, cari makanan di Jember. Terus hubungin gua Pak Faid. Nanti ada Nah, gosennya. gitu. Aplikasinya saya uninstall, Pak. GrabFood kalau gitu. Udah, yang kayak gitu udah saya uninstall semua. Oh, gitu. Boros soalnya. Susah juga zaman batu nih. Makanan 10.000, ongkir 20.000. Makanya lu beli makanannya yang 100.000. Susah ngomong sama leader tuh, yang omsetnya banyak mah. Makannya 100.000-an. Enggak, bukan belinya kan makan buat berempat. Oh iya. Iya benar. Sip lah. Iya benar. Lu sendiri sih, Mbak. Temenin dong. Nih lama-lama gak ada bahasan sih Purba doang. Pak, mau nanya, perlu dibikinin pola nggak sih maksudnya dari misalnya nih ada orderan baru. Nah, setelah orderan baru kan dia transfer. Nah, kita kan bisa tuh kira-kira berapa hari lagi barang sampai. Perlu nggak kita follow up-nya tuh? Oh, berarti kalau barang sampai misalnya daerahnya yang 2-3 hari, 2-3 hari kita tanya udah sampai apa belum. Nanti kalau dia udah mulai konsumsi, misalnya dia konsumsinya peninggi paket 20 hari, ya kita kira-kira seminggu bisa ditanya kan gimana perkembangannya gitu kan, yang biasanya dari yang biasanya ditakutin sama dolan baru kan, wah ntar kalau ditanya malah yang belum berhasil terus yang banyak masalahnya kan, kok malah punggungnya sakit-sakit gitu. Iya. Kok rasanya nggak kayak gitu. Apalagi kalau konsumen masker kan, kok baunya kayak gini gitu. Biasanya kan yang ditakutin itu. Gitu. Maksudnya ada solusinya nggak? Biar ke pola gitu. Berarti kalau misalnya harus nyampe yang ditanya apa, kalau misalnya udah berapa hari yang ditanya apa gitu. Biar ya misalnya kalau nantinya bagus bakal jadi pelanggan. Soalnya kalau misalnya banyak juga yang konsumen-konsumen yang ngerasain produknya bagus, karena kitanya nggak follow up, karena kitanya nggak kontekan lagi, ya dia nanti kalau pas mau beli lagi cari online shop baru lagi gitu, nggak nyari kita. Soalnya nggak tertanam di mindset dia belinya harus balik lagi ke orang yang dia pertama kali beli gitu. Betul. Itu betul banget sih, harus dibikin mungkin ya polanya kayak gimana. Terus gue jadi itu loh Dit, gue jadi lupa Dit yang soal Google Form itu ya. Nah iya benar. Yang kita bahas kemarin ya. Iya, kemarin tuh gue ada omongan sama Adit ya. Kan teman-teman udah pada bisa bikin Google Form ya? Udah bisa belum sih? Nih ngobrolnya. Iya, mau gimana? Lu kagak ada. Nah, jadi kita coba ya. Nanti kalau misalnya ada orang order, itu format pemesannya jangan diketik di WA, tapi suruh dia ngisi di Google Form. Itu jadi ribet gak sih? Kalau pas pesan kayaknya ribet deh. Mending di waktu luangnya dia, misal dia udah transfer, ya kan barang lagi dikirim kan 1-2 hari tuh. Sambil kita nanya misalnya paketnya udah nyampe apa belum. Nah kalau misalnya dia jawabnya belum apa jawabnya udah, ya sekalian aja kita sisipin. Boleh minta ini nggak buat dia bilangnya buat survei atau buat data kita kayak basa-basinya gitu. Kita kasih Google Form kan dia juga nggak harus isi. Cuma kalau misalnya dia isi kan kita bisa dapat kayak si Purba tadi bilang kan, emailnya kita bisa dapat. Ya betul. Jadi kalau misalnya di WA-nya ganti nomor, emailnya kan belum tentu ganti. Biasanya kan email sama terus kan. Betul. Jadi kalau ada platform baru, emailnya tetap itu gitu. Itu tuh bener-bener. Jadi mungkin nanti bisa dicoba tuh kita pakai Google Form, isinya ada nama, nomor telepon, emailnya di apa. Terus kemarin juga kita ada bahas itu Edit ya. Instagramnya apa, Facebooknya apa, biar kita bisa mention. Iya betul. Jadi kalian tanggal lahirnya, gitu. Mungkin nggak semuanya mau ngisi sih. Cuman intinya gini, kita kan sekarang ada di zamannya data ya. Sumber daya paling mahal itu data sebenarnya sekarang. Makin banyak data yang kita punya, makin gampang kita bisa nyentuh target market. Nah, menurut gue sih kalau bisa dibikin Google Form ini menarik juga tuh, bikin Google Form yang nggak usah terlalu banyak lah datanya, yang menarik aja. Kita minta semua datanya dia. Terus ya itu kita bisa pakai buat follow up kan.
Iya betul. Dan anak-anak sekarang kan biasanya kan kalau misalnya kita tag gitu di Instastory misalnya paket sampai nih ke si A misalnya, kita tag orangnya si A. Nah biasanya kan dia kalau ada di Instastory kita biasanya juga dia suka repost kan, Ya, repost di betul. Instastory dia. Nah itu kan lumayan buat marketingin gratis kan, teman-temannya ada yang nanya, lo beli apaan? Betul. Kalau enggak, Tapi ada berapa yang belum tentu mau loh, Dit. Misalnya peninggi badan, oh kok jangan kasih tahu aku beli peninggi badan. Nah itu kan nggak masalah, dia kan bisa nggak perlu repost. Oh iya benar. Kan temannya belum tentu ada di followers kita kan. Kan intinya kan circle-nya kan nggak bersinggungan. Kecuali emang dia repost balik. Ah iya betul. Intinya kan satu buat trusted pelanggan kita kan, ada yang beli sama kita nih, kita posting, kita mention orangnya, yang kayak lo bilang kemarin itu kan, jadi si calon konsumen ini bisa langsung notice ke orangnya, yang beli si ini, dia mungkin bisa DM, bener nggak beli sama dia, paket trusted nggak tokonya, bener dikirim nggak barangnya, kan lumayan kan, daripada kita harus ngeyakinin ulang. Iya bener tuh, berarti ya itu Google Form tuh bisa dicoba. Kita bikin Google Form-nya, terus ya ini ide-ide obrolan malam ini ya teman-teman tinggal simpulin sendiri ya, yang mau praktekin, mau yang cuma jadi ide gitu. Terserah. Cuman yang pasti yang mungkin kalau mau praktekin sih bisa ada hasil. Gimana? Mas, tanya. Enggak tanya sih. Yeah. Itu kan kendalanya ini ya yang ngomong aja. Itu kendalanya kalau anak-anak zaman sekarang kan pinter IT lah. Kalau anak-anak zaman dulu seperti saya, mbeweh wae. Kendalanya itu mas yang pinter IT. Kalau pelanggannya itu seperti saya zaman dulu, nggak paling nyampainya di WA, nggak sampai seperti nggak nyampe kalau ke Google Form gitu ya Bu ya? Oh iya. Ya tetap kita pakai WA. Iya betul. WA aja jarang disentuh. Nah, sama saya ingat lupa kemarin mau dibahas juga sama Adit, di telepon. Jadi banyak di antara kita cuma chatting doang, tapi nggak pernah bangun personal hubungan sama si pelanggan kita. Begitu barang nyampe kan bisa aja kita pilih telepon kan, WA sekarang bisa telepon. Gitu. Iya. Hubungan. Menurut gue sih paling menarik juga contoh kayak misalnya kasus untuk tadi ya ke Bu Tuti ya. Kayaknya bangun hubungannya lewat telepon aja, pakai cara old school, ya orang old school pakai cara old school gitu. Call center gitu Pak ya. Nah, betul. Iya, itu contohnya yang kemarin itu Mas Faid. Saya kan posting di story-nya WA. Itu aja temen mau beli itu baru ketemu saya. Sebelum ketemu ya diam aja. Aku di kantor, Bu Tuti kemarin posting ini. Iya, saya mau ini baru itu. Iya. Zaman dulu, Ibu zaman dulu. Iya, berarti penting ya itu harus disesuaikan kali ya. Ya Google Form kita bikin juga. Terus kalau enggak salah satu caranya memang di telepon. Kita bangun hubungan. Paling mungkin gini sih. Kalau saya sih pengen bisa. Tapi kok angel liram ya. Tapi harus bisa. Iya, harus bisa. Tuh, semangat Bu katanya Bu. Kata siapa tuh? Iya lah, harus bisa mengikuti anak nau. Semangat dan isi koma. Iya. Iya Bu, nanti jadi inspirasi. Zila tuh udah mau ngomong Zila. Oh iya, Zila udah mau ngomong dia. Cepat. Maaf tadi soalnya lagi di jalan. Ya gimana? Ini Zang mau nanya. Kan kalau misalnya kita udah sapa nih Pak, kan semua kontak di WA kita. Iya. Udah kita sapa semua ya, udah assalamualaikum semua lah istilahnya. Itu udah 300-an. Terus pas kita aktifin paketnya kan pada ngebales semua tuh. Itu bagusnya kita balasnya itu udah misalnya kan nanya itu apa kabar gitu. Sementara kita balas apa kabarnya itu yang di atas itu kan udah pada balas-balas terus. Itu baiknya kita ratain dulu semua, nanyain format yang sama ataupun kita balas yang chat yang di atas dulu atau memang kita bagi gitu hari ini berapa orang, besok berapa orang gitu. Oke. Ini saya punya jawaban tapi Adit juga punya pengalaman nih. Boleh coba Dit. Kalau lo gimana Dit? Kalau gue sih lebih milih, misalnya kita udah 300 nih, habis itu Zila kan nyalin paket. Kan langsung terkirim semua chatnya. Terus nggak lama berapa menit kan masuk tuh chat baru gitu kan. Kalau gue sih biasanya sih sengerjain aja misalnya dari atas. Pertama dari atas nih, dari paling atas. Dijawabkan jawabannya kan
formatnya kan biasanya sama tuh, kan dia biasanya waalaikumsalam. Terus kita kan kalimat broadcast yang kedua kan, auto text yang kedua misalnya. Itu misalnya ngerjain biasanya sampai secapeknya lah bawah gitu, nggak usah diangka-angkain, misalnya setengah jam sampai bawah dia balas. Nah nanti kalau misalnya ada lagi yang chat baru, walaupun yang bawah belum habis, gue biasanya dari atas lagi. Kenapa? Karena gue tetap mastiin ada banyak chat yang sudah sampai ujung. Jangan kalau diratain semua, ntar semuanya ngambang gitu kan. Kalau misalnya balasnya tetap yang paling atas, paling nggak ada beberapa yang udah sampai ujung, yang udah sampai closing. Kalau dibalasnya rata semua, nanti semuanya cuma sampai tengah nih, misalnya kita nggak pegang WA lagi, ya semuanya cuma sampai tengah, jadi ngambang semua. Belum tentu pas kita balasnya nggak fast respon, nanti dianya udah nggak balas lagi gitu. Kalau gue sih biasanya gitu, tetap dari paling atas lagi. Jadi yang paling baru datang itu yang dibalas duluan gitu ya, Dit ya? Iya. Kalau gue biasanya gitu. Biar selesai satu obrolan itu sampai ujung, sampai titik closingnya kan. Kalau cuma sampai tengah-tengah semua kan jadi nggak ada titik closing sama sekali. Betul. Nah itu kayak gitu tuh. Gue juga setuju tuh sama kayak gitu. Nah kalau jumlah, kalau yang gue praktekin sekarang, jadi gini. Gue kan dulu pertama ngubungin banyak nih ya, ratusan langsung gitu. Akhirnya nggak bisa konsentrasi eksklusif sama satu orangnya. Jadi jawabnya asal-asal gitu, asal auto text aja, tek gitu doang. Akhirnya kurang ngebangun komunikasinya. Nah ini kan gue lagi coba ngegarap yang up level nih ya. Jadi gue ngerjain tuh paling sehari cuma 5, 10, paling banyak kayaknya 30. Biar bisa chattingnya tuh eksklusif gitu, lebih berkualitas sama per orangnya. Jadi semuanya beres ya, 30-30-nya sampai ujung gitu kan? Ya sampai ujung, sampai udah bisa ngobrol enak lah kasarnya. Nggak cuman sekedar kayak nitip brosur sekedar doang gitu, ngerti nggak Dit? Betul. Ini adalah gue dapat daftar nama itu walaupun mereka nggak beli sekarang, tapi mereka tahu siapa gue gitu. Ngerti nggak maksudnya? Balik lagi bangun hubungan. Ini sebenarnya gini. Ini balik lagi ke dasarnya kita mau ngejar mana? Mau main kuantitas atau mau main kualitas? Kalau main kuantitas artinya hajar B aja. Tekniknya kan gitu. Kalau mau ya udah langsung hard selling, nanti jawabnya seadanya. Atau main kualitas. Nah belakangan yang lagi gue coba ini, gue mau ngejar ke kualitasnya. Makanya kalau gue pribadi, gue sekarang ngubunginnya kadang cuma 5 sehari, kadang cuma 10 lah minimal, 10 orang gue kenalan orang baru. Itu pun juga nyari kondisi gue lagi tenang ya. Karena kalau kita mau chattingin orang, niat pengen bangun hubungan, tapi kita lagi ngerjain yang lain tuh biasanya jawabnya sekedar kan? Gitu. Terus memang gue sekarang jarang pakai auto text. Ini gue sekarang ya. Gue bener-bener jawab aja, natural aja pengen kenalan sama orang kayak gimana. Gitu. Ada sempat sharingnya waktu itu dari Pak Arman bilang gini, auto text itu memang bagus untuk duplikasi, cuman di sisi lain melumpuhkan kemampuan kita untuk komunikasi. Bener gak sih? Jadi gini, zaman dulu kita belum ada teknologi, belum ada kayak sekarang kan ada auto text, komunikasi tinggal di copy paste. Dulu kalau upline mentor kita bantu follow up, itu kan kita perhatiin betul-betul untuk cara dia komunikasi kan, cara dia senyum, cara dia sebut nama orang, cara dia ngebuka cara dia ngebuka omongan, cara dia ngarahin, cara dia ngebelokin yang tadinya ngomongin yang lain ke jualannya kayak gimana, itu kan kita perhatiin betul-betul tuh zaman dulu. Cuman sekarang gara-gara ada auto text, semuanya langsung ngambil kesimpulan. Mereka nggak belajar tuh proses itu. Akhirnya kemampuan skill komunikasinya nggak berkembang. Bener nggak sih? Benar, Pak. Gitu. Jadi buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain itu kurang kepake. Soal sebut terus namanya, ya udah yang penting auto text-nya aja, dan akhirnya ketergantungan sama auto text. Begitu nggak kejual langsung nyalain auto text-nya, nih auto text-nya salah kayaknya nih. Padahal kan ya auto text itu kan cara upline kita ngomong, belum tentu itu cocok dengan kondisi itu dan dengan orang itu atau dengan karakter kita. Contoh ya, Pak Rizky itu punya auto text koleris. Wah itu kalau Pak Rizky pokoknya dikejar aja semua. Tek. Emang caranya begitu. Nah gue sebagai orang pragmatis gak nyaman lihat auto text-nya. Gak enakan gitu Pak ya. Maksudnya, ini plek-plek banget nih orangnya. Tapi buat Pak Rizky nyaman kayak gitu. Cuman buat gue ya nggak nyaman. Gitu. Dan artinya gini, dan tidak semua orang bisa digituin juga. Jadi menurut gue sih, kalau gue sekarang lagi coba, kalaupun ada grup baru, gue ajarin konsepnya aja. Pokoknya kenalan, ya tulusnya kita aja mau kenalan kayak gimana, terus ajarin dia cara ngomongnya kayak gimana. Harusnya ngomongnya kayak gimana, nggak langsung kasih auto text-nya, biarkan nanti dia bikin auto text-nya versi dia sendiri gitu. Yang penting konsepnya ini gitu. Gitu sih kira-kira.
Ada pertanyaan lagi? Gila, udah kejawab pertanyaannya? Udah Pak. Iya. Makanya karena kan kemarin tuh bingung karena kan bagusnya itu gimana. Takutnya nanti udah habis kontak tapi salah langkah. Ya. Oke. Tapi nanti dikonsultasiin lagi Zil. Tadi kan itu kata saya, kata Pak Adit. Nanti tanya lagi sama mentor terdekatnya, siapa tahu yang lebih ngerti kan di sana gitu. Iya benar-benar. Ya Pak. Ini ada info nih dari Pak Rizky Kanata, CPD online. Pembicaranya nanti ada Pak Rizky, Pak Hasibuan Kanata, Pak Erik Yong, Pak Jamal Mirdad. Menariknya nanti dari Pak Mizan nih. Dia ini di Garut, kalau nggak salah Majesty apa, gue lupa ya. Majesty kalau nggak salah sih. Kemarin New Majesty baru banget mulai, emang kerja kerasnya luar biasa. Dan dia bakal sharing online nih nanti di CPD online. Khusus untuk minggu pertama, CP minggu pertama bulan Mei. Kemungkinan akan diadakan tanggal 5, tanggal 6 kali mungkin. Tanggalnya belum dapat sih nih, tapi pembicaranya udah keluar nih siapa-siapa aja. Terakhir dari CPD yang kemarin keren banget sih. Kemarin ada yang udah ngikutin ya CPD online yang kemarin ya? Ada Pak. Ada. Itu benar-benar eksklusif banget, saking eksklusifnya nggak dikeluarin rekamannya. Kemarin sempat berdebat. Iya nggak jadi. Iya benar. Berdebat di grup tuh gimana nih, dikeluarin apa enggak? Gitu. Udah keluarin aja semua. Enggak, keluarin aja setengah gitu. Akhirnya ambil keputusan terakhirnya, ya kalau kita kayak gituin akhirnya nggak kepromosiin caranya ya kan. Jadi gini loh. Ini penting juga nih, agak melenceng sedikit ya. Kan sekarang kita ilmu tuh bertebaran di mana-mana. Ada ilmu-ilmu yang memang harusnya bersyarat, ada ilmu-ilmu yang nggak bersyarat gitu kan. Nah, yang bersyarat ini kita usahain jaga benar-benar harus tetap bersyarat. Kenapa? Karena menjaga nilai si pertemuannya. Kalau kita yang pertemuan bersyarat kita kasih juga ke orang-orang yang belum memenuhi kualifikasi, akhirnya jadi murah harganya. Jadi nggak kebangun budayanya kan? Iya Pak. Iya, benar. Jadi sayang banget gitu. Padahal kan harusnya nggak cuma dia dapat ilmunya, tapi juga bisnis kita naik, kebantu bisnis dia juga naik. Dan beda sih pasti kalau orang yang dengerin ilmu bersyarat dan dia sudah berjuang dibanding yang nggak berjuang kan? Iya Pak. Iya. Gitu. Monggo ada pertanyaan lagi? Sudah setengah 12 kurang 15 menit. Ya Aceh ada jam 12 Pak. Hah? Ya, ada yang nanyain nggak Yan? Menunggu sahur ini Mas. Dia aja gitu. Jam 2 udah bangun. Pak Yana mau nanya. Nah, Ya, boleh. dipancing baru mau nanya. Tadi dengerin dulu. Ini Yana bingung kan? Ya. Bingung apa ya, Nak? Pegangan. Mau beli paket peninggi, terus kemarin udah sempat cek kesehatan juga, karena Yana kan arahin ke cek kesehatan dulu kan. Nah, itu udah 1 bulan yang lalu sih Pak. Terus karena dia masa pendidikan, dia nggak mau ngambil produknya dulu. Nah, Yana kan mau follow up nih untuk bahas masalah produknya. Kami juga udah jarang chattingan. Karena kemarin ada 1 konsumen juga, Yana follow up ya kurang efektif. Mungkin dari kata-kata Yana kali ya, yang nggak narik di dia. Ya, Yana. Kok putus? Di saya putus. Ini di yang lain ada yang nangkep nggak? Tadi pertanyaan Yana apa ya? Belum masih putus. Putus. Ini masih udah dengar nggak? Udah, lanjut. Udah ya. Ini loh Pak, kan Yana mau follow up konsumen. Nah, konsumennya itu 1 bulanan lebih kemarin udah pernah cek kesehatan, dia mau beli paket peninggi. Nah, jadi kemarin nggak jadi ambil dulu kan dia karena masa pendidikan. Yang pertanyaannya adalah cara follow up-nya gimana gitu maksudnya? Pertanyaannya, bukan. Oh iya. Lebih efektifnya itu cara kita tanyain pertama tuh gimana, yang karena udah lama nggak chat. Ya itu sama kan, cara follow up-nya gimana kan? Kemarin Yana udah chattingan sama dia kan untuk tegur sapa aja. Tapi belum bahas ke produknya.
karena dia juga kayaknya lagi nggak pas moodnya kan, jadi Ana nggak bahas ke produknya. Nah, kira-kira kalau misalnya mau nanyain produknya dia mau ambil kapan itu bagusnya gimana Pak, lebih efektifnya? Oke, jadi intinya kan yang ditanya gimana cara follow up dia kan? Iya sih. Sorry. Jangan. Udah. Sekarang produknya udah dibeli berarti sama dia? Belum dibeli. Dia udah janji beli tapi belum beli karena masa pendidikan. Udah jadi beli tapi belum beli, gimana sih maksudnya? Bukan, udah mau beli tapi dia minta waktu dulu karena masa pendidikan. Oh, oke, siap. Gimana nih yang lain yang mau jawab? Tia deh yang jawab. Ini kan grupnya Tia nih. Jawaban Tia gimana, Tia? Bukan Pak, bukan grup saya. Sedih banget. Pak Boy langsung itu. Dulu sinian. Tadi soalnya yang udah lama ke base camp. Iya, soalnya grupnya Tia. Nggak boleh kayaknya. Jangan di aspek lagi. Langsung. Nggak boleh gitu. Nggak kedengaran. Mau nanya lagi. Iya, kan diam lah. Padit dulu lah, Padit. Padit. Padit gimana tuh Padit kalau udah konsumen, udah lama mau beli tapi belum beli, follow up-nya gimana Padit? Kalau gue caranya kayak cara Pak Rizky, gue tanya terus sampai di blok. Maksudnya lebih spesifik gitu. Maksudnya langsung tanyain jadi beli atau enggak gitu Pak? Kalau gue sih iya. Gue nggak, kalau misalnya nanya nggak ada cara yang basa-basi dulu. Soalnya kan sebelumnya kan udah pernah ngobrol panjang kan. Dia udah nanya paketnya, udah nanya harganya. Iya, udah pernah cek kesehatan juga soalnya. Udah cek kesehatan juga, berarti kan dia sebenarnya udah lengkap dong informasinya kan. Cuma tinggal tunggu waktu. Kalau misalnya dia jawabannya masih tunggu masa pendidikan ya ditunggu aja. Jangan fokus sama calon konsumen yang itu terus. Bukan, jadi kan kemarin udah janji pas cek kesehatannya itu dia langsung tentuin kan tanggal berapa dia maunya gitu kan. Dia langsung bilang, "Iya, aku ambilnya tanggal ini gitu kan." Nah, kemarin sempat chat juga cuma sekedar basa-basi dan dia juga nggak bahas ke produknya kan. Jadi ya takut salah bahasa nih, takut salah bahasa terus dianya nggak ini juga kan, nggak kurang respon juga sama pembahasan produknya, jadi nggak tanyain dulu. Kalau misalnya dia udah janji tanggalnya ya yang pas tanggalnya ya Ana boleh tanya, nggak ada masalah kan, dia yang tanggalnya kan dari dia. Udah nentuin tanggal, kecuali sebelum tanggalnya kita udah ngejar-ngejar, mungkin dia terganggu gitu kan. Cuma kan kita pegang komitmen dari tanggalnya dia yang udah dia kasih. Nggak apa-apa sih, ditanya aja. Langsung tanyain aja gitu ya. Oke. Batinya gitu, yang kemarin gimana? Katanya tanggal 20 ya misalnya gitu. Sekarang udah tanggal 28 nih gitu. Intinya gitu lah maksudnya. Jangan yang kaku-kaku banget. Cuma maksudnya kalau misalnya dia Yana udah pegang komitmen sama dia tanggalnya ya ditanya aja. Oke. Siap. Makasih. Kalau dari Pak Faid, coba ada pandangan lain? Kalau dari gue kasih nomor rekening aja langsung. Nah, kadang Pak Faid lebih ekstrim lagi dia. Udah tanggal segini nih langsung nomor rekening. Gue nggak bilang tanggal segini. Gue kasih nomor rekening atas nama ini segala macam. Total tagihan sekian. Kirim aja. Gitu aja langsung ya. Tadi transfer nggak transfer, yang penting dia udah pegang nomor rekening aja ya. Iya. Gitu. Atau kadang cuma nomor rekening doang, dia ngerti pasti sih maksudnya apa. Bisa juga. Yan. Iya Kak. Iya Kak. Mau dengerin jawaban dia nggak? Boleh, semua bergilir nih, semua jawab sampai Pak Purba nanti mesti jawab. Edisi spesial nih untuk Yana. Yan. Iya. Kalau biasa Yan, kalau Tia. Tahu ya. Iya Kak. Biasa kalau Tia, kalau dia udah janji sendiri, closingan Tia tuh biasanya fotoin paketnya. Benar, bisa tuh udah di packing gitu ya. Iya. Langsung stok produknya ya. Enggak, iya jadi gini. Ya mau kita stok produknya atau pakai foto lama sih nggak masalah ya.
Anggaplah kalau Tia kan biasa mainnya spirulina. Dia udah janjiin tuh, Kak besok aku transfer ya. Terus dia tunda sampai 3 hari. Terus tunda sampai seminggu. Ya kan? Tapi biasa Tia hari ketiga atau bahkan besoknya Tia langsung fotoin paketnya. Dia langsung buat nama dia. Kayak betul-betul udah siap kirim gitu. Oke gitu, Kak gimana Kak? Soalnya paketnya udah siap packing nih mau dikirim. Gitu. Kalau Tia gitu, tapi biasa konsumen jadinya nggak enakan. Walaupun dia tunda-tunda, tapi biasanya deal. Dan Tia biasa pengalaman Tia 80% yang kayak gituin sih merekanya transfer. Walaupun belinya ujung-ujungnya gara-gara nggak enakan. Iya, yang penting kan penting closing. Bodo amat kan? Iya, bodo amat kan dia nggak enakan. Ya dia janji kan mau transfer. Iya benar. Oh iya, sorry gue ada keingetan nih lupa. Siapa tahu bisa berguna buat yang lain ya. Iya. Minta DP dulu. Jadi kalau ada orang yang udah janji tanggal berapa, misal belum ada uangnya atau ada apa dulu, bisa dikunci dengan minta DP dulu. Minta DP berapa aja dulu terserah, 50.000 atau 100.000. Karena biasanya dengan dia bayar DP minimal dia tarik mana-mana dan dia ngerasa sayang kan kalau nggak dilanjutin kan? Iya betul. Iya betul. Iya. Tia ada sekali sih Pak gitu, emang sekali tadi. Kalau Pak Rizky selalu minta DP dulu. Kalau dia udah nggak mau baru ya udah dilepas. Kalau jumlah angkanya banyak ya? Lalu ada option DP dulu gitu kalau Pak Rizky. Itu Pak nominalnya gimana Pak? Atau yang DP itu udah nominal sekitaran up 500? Kalau 50.000 bisa berlaku berapa lama? Kalau 100.000 bisa berlaku berapa lama sih harga segitu ya? Kan misalnya dia deal di harga berapa? Ya udah nih Kak, biar aku kunci dulu ke kantor, di DP aja dulu Kak. Buat berapa lama kira-kira? Kalau 3 bulan 100.000, 50.000 dulu nggak apa-apa, tapi cuma bisa dicip 1 minggu atau 2 minggu misalnya gitu. Nominalnya sih antara 50 sampai 100.000 ya, tahu gue. Oh gitu. Mancing aja sih, maksudnya buat ngikat aja biar dia nggak kemana-mana gitu. Oke. Ini dari mana suara ini ada yang ngaji? Purba kayaknya. Iya makanya Kenceng banget masa? Enggak sih Purba di ini. Wali ada yang mau ditanyain nggak Wali? Ayo Purba. Ya ada suaranya Wali. Saya pikir nggak ada suaranya. Iya. Nggak ada lagi nih. Oh iya Pak, yang itu tim player hari Kamis belum ada loh. Hampir lupa gue. Hari Kamis kita cuma tinggal butuh MC nih. MC-nya siapa? Nur, Yana. Buat sharingnya gimana enaknya? Yang baru aja? Yana aja. Ntar dulu satu-satu. MC-nya siapa nih? Yana, Yan. MC Yana, boleh. Bagus Yana tuh. Boleh. Ya udah, Yana ya MC ya. Oke. Terus berikutnya sekarang yang sharing dari grupnya Adit, satu orang udah ada Adit. Dari grup Tia aja ya berarti ya? Yang banyak yang baru? Yang ada sekarang. Tia ada perwakilan nggak yang mau impact sharing siapa? Sharingnya bagusan orang baru kan? Kalau bisa sih senatural mungkin. Maksudnya dia baru bergabung berapa lama misalnya, terus dia cuma cukup cerita gini. Ayo kenalin, nama aku misalnya Faid. Saya baru gabung 1 bulan lalu atau 1 minggu lalu. Saya baru kenal One Vision baru-baru ini aja. Tapi gara-gara diajarin sama mentor saya, sekarang udah bisa kejual sekian. Alhamdulillah saya ngerasa, ya testimoni aja dia lah kasarnya kenal One Vision hasilnya seperti apa gitu kayaknya. Gimana Tia, ada nggak? Yang dari Kak Zil kemarin. Nggak bisa kayaknya ya Zil ya? Atau belum. Apa ya? Yang itu kemarin Kak, yang posting yang dari grupnya Wali belum bisa. Yang Kakak kirim ke grup. Nasri, nih kebetulan ada di sini nih. Nasri bisa nggak Nasri?
Nasir kan kemarin baru closing 1 Vitaline ya? Jangan dulu lah, Kak. Lo nggak apa-apa, cerita aja kan. Ini aja, cuman sebentar doang, impact awal aja. Jangan dulu lah, Kak. Biar orang-orang aja dulu. Kalau diundur, effortnya beda. Kenapa lo jadi perwakilan dari grup gua, Pak? Baru. Pagi joinnya. Assalamualaikum. Siapa ya? Purba dari zaman namanya masih Vigor. Belum Iya, berekstra. zaman Vigor. Lo juga sama kan, dia dari zaman Vigor. Gue dari produk masih cuma itu doang, itu dari produk cuma 11 doang. Barang Olivia Helen gue join nih. Nur, Iya Kak, dari Nur ada nggak? si Yuri aja. Nah, coba diobrolin Yurinya dulu aja nggak apa-apa. malu-malu, coba ditanyain dulu ya. Coba lewat Wali aja nanyanya. Lempar-lemparan ini. Mana Wali? Soalnya orangnya pemalu, Pak. Kan cuma ngomong depan HP, nggak ada yang liatin. Iya, nggak ada yang lihat. Dia ngeliat ke kamera aja. Dia lihat dia Jangan sendiri lihat di pun. YouTube. Jangan tahu yang nonton banyak, bilang yang nonton cuma 5 orang. Kan tim playernya masuk dikit doang. Kalau nggak bilang, oh ini sharing-sharing doang, ini prank. Iya. Ini latihan tapi udah direkam gitu ya. Latihan doang nih, latihan. Itu dia yang kemarin, Pak, yang closing 1 teh, yang di mentoring. Siang malamnya udah closing. Boleh tuh, nggak apa-apa. Tapi nggak tahu. Pak Faid, boleh nggak misalnya, ini ide aja sih ya. Kan biasanya kan masih banyak yang kaku, malu-malu kan. Bisa nggak dia ngerekam sendiri gitu. Nanti kita rekamannya aja kita tampilin. Boleh juga, boleh. Biasanya kalau misalnya dia live kan malu tuh, tegang kan. Tapi kalau misalnya dia udah bikin video sendiri gitu, dibantu sama mentornya. Ntar kita videonya aja kita up sebelum nanti. Oh, boleh juga tuh, biar bisa dipakai terus ya. Jadi ntar cuman gini, cuman video itu doang, kita kumpulin semua rame-rame grup kita, sedikit-sedikit aja, kenalin aku ini. Terus habis itu nanti ada berapa orang udah itu videonya di setel, misalnya durasi 5 menit. Yang kedua tinggal impact jadi salah satu leader untuk edifikasi pembicara utama, udah gitu doang. Nah, boleh juga tuh. Jadi testimonialnya malah bisa lebih banyak. Masing-masing cuma berapa detik nih, misalnya cuma 10 detik, 15 detik. Cuma ada grup barunya banyak. Ya, betul. Pak, dikit Pak. Tapi kalau misalnya video nampaknya di YouTube itu kayak mana ya? Agak kepotong-kepotong kayak gitu. Kayak kejeda ya? gitu. Nanti dipikirin sih itunya resolusinya mungkin bisa disetting. Tapi enggak mesti gini, pesannya nyampe nggak? Kalau tetap pesannya nyampe sih nggak masalah menurut gua. Kalau nggak sejauh itu patah-patahnya ya. Coba aja dulu Pak. Kayaknya kalau videonya di-download terus kita masukin ke PowerPoint aman sih, kayak kemarin kita nyoba yang buat NDT kan. Patah-patah ini mungkin sinyalnya Zila kali. Kok bukan Zila lagi? Bukan Zila ya? Kasihan Zila. Yana itu Yana. Bukan, itu Nur. Oh, Nur ya? Nur. Lagi kamera nggak ada yang dinyalain sih. Zila malam ini sambil nyawatan aja, Pak. Senang sekali biasanya saya. Udah tidur dari jam 8 soalnya. Itu tadi suara siapa itu? Nur. Oh, Nur, oke. Nur maksudnya. Tuh, kalau Tia yang ngomong gue hafal nih suaranya Tia nih. Tapi kalau antara Zila, Nur sama apa? Yana keputar-putar ya? Gak ngerti gue yang mana ya. Oke deh. Jadi kayaknya tetap video aja dicoba dulu sambil nyari ya. Gimana? Ya. Yang mau edit ini siapa? Boleh, Pak. Nanti dibantu sama mentornya aja, dibikinin kalimatnya kalau perlu dibikinin dia tinggal ngapalin kan. Harus dikompres jadi satu kan semua videonya itu. Iya. Bisa lah. Siapa yang mau ngerjain? Ya kirim ke gua aja lah, nanti gua coba. Nah. Gue coba ya, gue bilangnya gue coba loh. Lo komitmen tuh 0 atau 100%. Kayaknya bisa. Kan ada Google, pasti ada lah cara nyambunginnya. Ya udah, gitu. Nanti yang impact-nya berarti besok langsung dikirim Pak ya? Iya, betul. Iya kalau misalnya dari ada beberapa nanti kita
boleh digabungin jadi satu atau kita pilih buat minggu ini berapa orang kalau ada banyak. Ya betul. Oke. Jadi lumayan kan. Nah berarti yang edifikasi pembicaranya siapa dong kalau itu nantinya jadi pakai video? Coba dari grup Harsya itu tanya itu kan banyak bintang 8 boxnya tuh. Ya coba nanti bisa Randes mungkin ya. Atau siapa ya? Yang biar bagus kan edifikasi pembicaranya biar naik ininya. Iya. Nanti dicoba deh. Harus ditanya dulu kan orangnya nggak ada sekarang. Iya betul. Berarti MC Yana. Nah prank presentasi terakhir jadi Pak Faid dulu ya. Habis sharing. Iya. Iya Pak. Oke siap. Berarti yang sharing yang pembicara utama itu berapa menit? 30 menit. 30 menit. Ya, 30 sampai 40 menit lah. Tapi gue bilangnya 30 menit nanti. Oke, berarti tetap sejam selesai lah ya? Harus tetap sejam selesai. Jamnya jam 2 siang. 1.30 apa jam 2 jadinya ya? Zuhurnya jam berapa sih paling lama di Aceh? Jam 1 udah zuhur. Jam 1 kurang udah, Pak. Berarti bisa lah ya jam 1.30. Bisa, Pak. Biar nggak mepet ke asar juga ya. Karena nggak makan siang. Bener. Nur. Iya. Soalnya jam 2:30 di Jember udah asar itu ya? Iya benar. Di sini masih masak-masak, Pak. Iya paling gitu ya. Paling besok dikirim aja deh. Dikirim ke WA grup aja ya. Apa ke Japri ke gue juga nggak apa-apa sih. Iya. Videonya 10 detik atau 15 detik cukup. Karena dari beberapa orang. Paling nama gimana Pak Wahid? Formatnya format standarnya. Saya Faid dari Bandung, nama asal kota. Saya baru kenal One Vision berapa lama? Alhamdulillah. Saya udah bisa dapat posisi yang pertama nih. Kemana misalnya bisa kayak gitu. Oke, berarti dari semua grup diminta aja ya dari grup Asia kalau ada banyak kan lumayan kan? Ya boleh. Videonya kalau misalnya banyak mau dijadiin satu, misalnya dijadiin satu belum sampai 5 menit kan bisa. Ya udah diputar ya terus tiap minggu kan nggak apa-apa kan. Kalau ada yang baru nanti yang lama ada yang dihapus, yang baru masuk gitu aja kan. Benar bisa kayak gitu. Maksudnya intinya edifikasi One Vision-nya sih bilangin bahwa dengan ikut komunitas ini jadi bisa jualan online. Nah betul itu nilai jualnya di situ ya. Gabung komunitas One Vision bisa dapat apa gitu aja ya. Ya bisa kejual sekian, tadinya nggak punya penghasilan kayak gitulah. Kalau misalnya edifikasi bisa dapat ilmu online gitu segala macam bisa juga. Boleh, nggak apa-apa, nggak harus kan, nggak harus semuanya ini bisa jual aja kan. Misalnya bisa dapat teman baru juga apalah, maksudnya senatural orang baru aja di kepikirannya apa kan? Ya benar, nggak apa-apa gitu aja. Oke, siap. Jadi biar One Vision-nya di awal kan kelihatan apa nih One Vision, kita bisa kita kan impact promosiin ke si orang yang sharing. Jadi baru terakhir presentasinya. Jadi pas presentasinya udah teredifikasi banget gitu. Jadi mereka siap pengen gabung. Iya betul. Sip. Oke ya, cukup kayaknya malam ini udah 11:30 ya. Oke. Makasih semuanya yang berpartisipasi di ngobrol nggak jelas ini. Makasih juga buat makasih. Oke, semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Semoga puasanya lancar, amalnya diterima semua. Amin. Amin. Belum live Pak Adit. Pak, minta tolong rekamannya ya Pak.